Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sejahtera buat kita semua. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih. Ya, ini kita pada semua konsep dasar bersama deskriptif semua unsur struktur, gitu kan ya, dari mulai yang brittle deformasi sampai yang hasil brittle deformasi maupun yang ductile deformasi sudah kita sharing kan ya. Nah, sekarang kan tujuan utama itu semua adalah kita akan menganalisis itu semua unsur-unsur tersebut sehingga akhirnya kita bisa merekonstruksi daerah penelitian kita misalnya kan ya. Seperti apa tipe deformasinya, kemudian kira-kira kan nanti kan di tujuan dari geologi struktur salah satunya adalah kita akan merekonstruksi gaya yang nantinya ya bisa dibuat eksplorasi misalnya kan ya, buat apa namanya, eksplorasi segala macam, kemudian untuk rekayasa keteknikan segala macam, juga baik eksplorasi migas nantinya, eksplorasi batu bara, eksplorasi maksudnya eh, mineral gitu kan ya, emas, tembaga, maupun misalnya untuk kerekayasaan, geologi teknik nantinya kan ya, dan untuk eksplorasi geotermal gitu kan ya, itu tujuan utama dan tujuan besarnya biasanya kalau untuk keilmuan nantinya akan digunakan untuk bagaimana kita merekonstruksi struktur itu sehingga kita mempunyai data untuk akhirnya kita bisa mengevaluasi secara global, tektonik lah misalkan ya, karena kan salah satu hasil dari tektonik itu gitu kan ya, itu kita mungkin dibahas, kalian masih ingat di geologi fisik itu kan salah satu hasil dari interaksi antar lempeng adalah menghasilkan geologi apa adanya deformasi pada batuan gitu kan, salah satu ciri atau dari keaktifan suatu daerah itu kan ya adalah dengan aktifnya deformasi di suatu daerah tersebut gitu kan ya. Dari situ kita bisa tahu rezim daerah kita apakah kompresional atau misalnya apakah daerah kita itu adalah daerah pertemuan secara konvergen atau divergen misalnya, ataukah strike slip atau transform lah kan, seperti itu. Itu kan ya salah satunya gitu kan ya, walaupun memang tidak selalu berhubungan secara langsung gitu kan ya. Jadi tidak harus bahwa konvergen itu akan menghasilkan konvensional sehingga menghasilkan sesar-sesar naik gitu kan ya. Tidak seperti itu, ternyata ya konvensional seperti kita bahas juga nanti juga kita akan lihat juga bisa menghasilkan unsur-unsur struktur, tidak hanya sesar naik kan ya, bisa ada sesar gesernya, bisa ada lipatannya dan ada unsur-unsur lainnya. Itu kan ya seperti itu. Begitu pula dengan divergen, begitu juga dengan transform gitu. Tapi setidaknya itu akan menjadi bukti, misalnya kayak daerah Jawa, kita tahu kenapa daerah kita adalah subduksi gitu kan ya. Ya salah satunya adalah dari unsur-unsur struktur yang berkembang di daerah Jawa gitu-gitu, juga mungkin di daerah apa namanya, misalnya di daerah pulau kepulauan Ambon lah ya, Ambon secara keseluruhan gitu kan ya, pulau Seramnya, pulau segala macamnya kan. Dan sehingga kita bisa merekonstruksi seperti apa gitu kan ya. Oke, itu analisis struktur nanti adalah apa, kenapa kita mempelajari geologi struktur adalah arahnya ke sana. Nah, ini mungkin pada minggu ini kita akan coba pendahuluan lah dari seperti apa sih, kita akan coba bahas pendahuluan dari analisis struktur, apa namanya, sekalian kita sekaligus kita akan coba mereview apa yang telah kita pelajari katanya di mata kuliah sebelumnya itu kan ya, dari mulai awal sampai akhir itu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti jadi di analisis struktur ini mungkin kita akan ketemu, akan 3 kali pertemuan di analisis struktur gitu kan ya. Sekarang adalah pendahuluannya, minggu depan mungkin kita akan membahas seperti apa analisis struktur itu, apa aja yang harus dianalisis, metodenya seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga nanti akan kalian coba praktikumkan gitu kan ya bersama Pak Miki.
Kemudian nanti baru mungkin kalau ada waktu sisa. Kemudian juga nanti kita akan coba untuk menganalisis struktur bagaimana kita merekonstruksi penampang seperti misalnya pada gambar di bawah ini gitu kan ya. Kan ya ini mungkin kalian juga sudah familiar dengan ini kan ya, stereonet. Itu kan ya, nanti mungkin ada lagi tambahan stereonet. Terus bagaimana kita mengaplikasikan metode stereonet ini untuk analisis struktur. Itu kan ya. Dan yang mungkin nanti analisis terakhirnya adalah bagaimana kita merekonstruksikan penampang. Khususnya mungkin penampang yang ada sesarnya, penampang yang ada lipatannya, misalnya kan gitu seperti itu. Nah nanti kalau ada waktu di kuliah terakhirnya kita akan mencoba untuk aplikasi dari geologi struktur itu, dari analisis struktur ini untuk eksplorasi dan yang tadi yang saya sebutkan keteknikan dan segala macamnya gitu kan, yang itu mungkin tentatif lah ya, kita ada waktu, kalau misalnya memang tidak juga itu tidak terlalu penting sebenarnya itu kan ya. Oke. eh Perlu direview kembali. Jadi seperti apa itu sih struktur geologi. Jadi kan kalau dilihat dari sini sudah juga kita bahas di pendahuluan. Jadi geologi struktur itu kan salah satu ilmu dari geologi yang mempelajari tentang deformasi. Kita tahu kan ya, deformasi itu kan perubahan baik itu secara bentuk maupun dan atau volume lah, volume dan atau bentuk, tapi meninggalkan perubahan yang sangat apa namanya yang permanen gitu kan ya. Nah, hasil deformasi ini gitu kan ya kita coba analisis gitu. Jadi tahap-tahapan dari proses itu yang dipelajari di geologi struktur adalah deskripsi. Di deskripsi itu kan ya. Itu kan sudah kita bahas, fracture itu seperti apa, sesar seperti apa, lipatan seperti apa gitu kan ya. Bahkan hasil dari deformasi ductile yang hari Kamis kemarin diisi oleh Pak Alven kan ya, foliasi lah segala macam semua struktur yang biasanya akan menyangkut batuan metamorf biasanya kan ya, di ductile deformasi di lingkungan ductile. Nah, setelah kita berarti salah satu tugas kalian itu adalah ya kalian harus tahu unsur-unsur struktur tersebut. Seperti apa sih sesar, nanti di lapangannya seperti apa, seal fracture seperti apa, gas fracture, vein, kekar itu seperti apa, foliasi seperti apa gitu kan ya. Mungkin nanti di akhir-akhir perkuliahan sebelum ujian mungkin kalian akan diajak oleh Pak Miki untuk ekskursi untuk mengetahui unsur-unsur tersebut gitu kan ya. Apa namanya ekskursi ya pasti di sekitaran Ambon sana gitu kan ya. Itu salah satu yang harus dilakukan di apa sebagai support atau sebagai pelengkap dari kuliah kita adalah nanti kita akan mungkin akan apa mikir akan menjadwalkan untuk ekskursi ke lapangan sebagai pengenalan bagaimana kalian mengenal unsur-unsur tersebut di lapangan, kemudian bagaimana kalian mendeskripsikannya dan bagaimana kalian mengukurnya seperti apa, itu kan ya. Nah, itu di tahapan deskripsi. Nah, setelah itu baru kita analisis hasil-hasil dari data tersebut. Lipatan, karena kalian sudah tahu lipatan akan seperti apakan. Kalau gas fracture akan seperti apa, kalau foliasi segala macam kalau memang ada akan seperti apa analisisnya. Seperti itu. Nah, baru setelah itu kita interpretasi. Interpretasi itu nanti biasanya akan berupa peta, misalnya kan yang berupa penampang, itu pun peta penampang adalah salah satu hasil uh, apa namanya penyampaian analisis struktur lah gitu kan, khususnya peta geologi struktur nantinya gitu kan ya. Selain peta geologi juga akan ada peta khusus, peta analisis struktur gitu kan ya. Nah, dari situ baru kita bisa mencoba menganalisis secara besarnya seperti apa merekonstruksi gaya-gaya penyebab dari apa unsur-unsur struktur yang berkembang di daerah penelitian. Itu tiga tahapan itu yang nantinya dilakukan oleh para ahli geologi struktur untuk tadi gitu kan ya, untuk menjawab apa namanya permasalahan tentang geologi struktur yang berkembang di suatu daerah gitu kan ya. Ya itu pun mungkin yang akan coba kalian lakukan ini tiga ini ketika kalian ekskursi gitu kan ya. Kalian yang mudah-mudahan ada waktu kalian untuk ekskursi gitu, kalian mencoba deskripsikan, kemudian coba dianalisis yang sudah kita pelajari nanti di perkuliahan dan di praktikum. Data-datanya kan kalau praktikum itu datanya dari kita kasih. Nah, nanti kalau di hasil praktikum salah satu laporan dari ekskursi itu adalah ya kalian datanya kalian ambil sendiri di lapangan seperti apa. Kemudian kalian coba analisis
dan mudah-mudahan bisa sampai ke interpretasi daerah kalian seperti apa dalam bentuk peta dan penampang misalnya seperti itu. Itu idealnya seperti itu. Mudah-mudahan apa namanya daerah kalian bisa ideal itu dalam menganalisis geologi struktur. Nah, inilah kurang lebih ketiga tahapan tadi kalau kita buat diagram alirnya gitu kan ya adalah seperti ini. Jadi dari observasi data collection ini ya berarti ini adalah tahapan dari deskripsi tadi. Itu kan ya di tahap analisis deskripsi. Jadi ada tiga analisis, analisis deskriptif, apa analisis kinematik nantinya gitu kan ya pergerakan dan segala macam yang kemudian kita interpretasi gaya-gayanya gitu kan ya dan nanti akan ditampilkan dalam bentuk peta kan ya di mapping dalam peta struktur nantinya gitu. Ini mungkin di minggu depan kita akan coba seperti apa contoh-contoh peta apa namanya yang dihasilkan dari observasi. Jadi mungkin analisis struktur kuliah hari ini kita akan mencoba ini gitu kan ya. Sekalian kita mereview lagi pembahasan tentang konsep dasarnya kenapa bisa seperti itu gitu kan ya data yang kita koleksi itu ternyata kalau kita lihat itu mempunyai pola tertentu tidak random itu kan ya itu yang selalu ditekankan di geologi struktur karena ya tadi arah gaya pun kan itu pun suatu hal yang terstruktur lah itu kan ya bukan suatu yang random kecuali nanti ada gaya lain gitu kan ya selain dari gaya tektonik dan gravitasi yang akan membuat unsur-unsur random. Kalau itu berarti bukan tektonik, non tektonik jadinya gitu kan ya akan kita lihat nanti perbedaan sedikit tentang bagaimana unsur struktur yang dihasilkan oleh tektonik force atau dan non tektonik force akan seperti apa. Contohnya fluida misalnya. Gitu kan ya. Ya kayak misalnya kalian bayangkan lah misalnya magma naik ke permukaan gitu ketika subduksi kan ya. Kalian masih ingat di geologi fisik kan ya pembentukan batuan beku subduksi, partial melting, kemudian kan menghasilkan magma. Magma itu suatu liquid, secara densitas akan lebih kecil dibandingkan lingkungan sekitarnya, udah pasti dia akan mencoba naik ke atas. Setiap fluid itu kan seperti itu sifatnya. Itu kan ya, karena densitasnya, massa jenisnya lebih kecil dibandingkan sekitarnya, nah dia akan mencoba naik ke atas. Nah, pada saat naik ke atas itu gitu kan ya, ya berarti kan tidak harus melalui suatu jalur. Nah, jalur itu kalau tidak disediakan gitu kan ya udah pasti dia akan dengan akan ya sesuatu yang ditekan pasti akan ada aksi ada reaksi kan gitu ya dari Newton dia akan menghasilkan gaya reaksi akibat dia ditekan ya akhirnya dia akan menghancurkan batuan akan seperti apa nah itu kalau itu non tektonik berarti karena gayanya berarti dihasilkan oleh fluida banyak ya seperti itu mineralisasi mineralisasi yang memang tektonik dan non tektonik mungkin nanti akan kita bahas nanti itu di analisis analisis berikutnya lah ya di kuliah kita berikutnya. Nah, kemudian yaitu kembali lagi ke sini, nah berarti data-data yang kita koleksi ini yang kemudian kita coba analisis. Itu kan ya analisisnya ada dengan metode statistik. Ini mungkin yang akan tadi yang Steronet tadi yang kalian diperkenalkan menggunakan SmithNet kah, WolfNet kah gitu kan ya. Kemudian apa namanya ada jaring-jaring yang lainnya lah kan ya. Nah, itu di statistik mode. Kemudian sebagian data lagi kita analisis secara kinematikanya menggunakan penampang. Jadi kalau ini dinamis, jadi nanti hasil outputnya ini adalah gaya sigma satu, sigma 2, sigma 3-nya seperti apa. Itu kan di statik. Kalau di cross section nanti adalah kinematikanya jenis pergerakannya akan seperti apa, apakah kelipatan seperti apa, sesar seperti apa gitu kan ya. Nah, biasanya nanti dari cross section ini salah satu outputnya juga nanti akan coba kita rekonstruksi kembali gitu kan ya. Mungkin nanti ketika di praktikum lah gitu kan ya di balancing section di keadaan kondisi ketika dia belum mengalami deformasi seperti apa gitu kan ya dikembalikan keadaan semua sehingga kita bisa mengetahui daerah kita itu kalau memang shortening berapa persen, kalau memang mengalami lengthening berapa persen, gitu kan ya. Nah, itu di analisis kinematika yang akan lebih jelas ketika kita mencoba menggabungkan antara map dan cross sectionnya, gitu kan ya. Di minggu depan atau di pertemuan kuliah analisis struktur 3 lah, gitu kan ya. Kita akan mencoba bagaimana kita merekonstruksi penampang, kemudian kita coba dikembalikan lagi ke keadaan sebelum batuan itu mengalami deformasi. Kemudian, nah setelah itu baru kita interpretasi. Dan interpretasi nanti hasil interpretasi nanti itu biasanya
akan kita coba QC lah. Apakah benar interpretasi kita, itu kan yang berdasarkan data-data yang kita kumpulkan, kemudian kita analisis secara statistik maupun cross section, analisis secara dinamik maupun kinematik, terus hasil interpretasinya ini. Nah, kemudian kita akan coba apakah hasil interpretasi itu kita benar sesuai dengan kondisi, atau kalau compression seperti apa, kalau extension seperti apa. Nah, biasa melalui dua metode, itu kan ya. Kalau di geologi struktur, kalau nggak physical modeling, jadi biasanya kalau physical modeling yang terkenal adalah dengan menggunakan pemodelan analog sandbox misalnya, gitu kan ya, di lab, gitu kan ya. Kemudian atau yang kemudian dengan menggunakan numerik, kan ya, ada elemen hingga lah, elemen segala macam. Ini pakai, berarti kita coding-coding lah kalau ini. Mungkin ini sudah ranah dari advance sebenarnya kalau di sini. Mungkin kalau S1 gitu kan sampai sini sebenarnya tujuan utamanya dari kuliah geologi struktur itu sebenarnya sampai ke sini nih. Kita bisa dari data kita bisa menganalisis ini, kemudian kita bisa cross checking, yang mudah-mudahan kita bisa menginterpretasinya. Itu kan ya, ini sebenarnya tujuan utama kita mempelajari geologi struktur gitu kan ya. Nah, setelah itu hasil akhirnya adalah ya ini, struktur reconstruction dari daerah kita. Itu kan ya. Nah, itu kira-kira apa namanya diagram alir, analisis struktur yang biasa kita lakukan gitu kan ya, di pekerjaan-pekerjaan baik itu penelitian gitu kan ya, apapun lah. Ketika kita nanti di geologi teknikan, di rekayasa, di misalnya di ketika kita eksplorasi baik itu migas, geotermal gitu kan ya, ataupun apa namanya mineralisasi gitu kan ya. Karena itu semua ternyata yang apalagi di daerah Indonesia yang secara tektonik aktif itu kan ya, itu tidak mungkin lepas dari unsur-unsur struktur yang berkembang. Hampir tidak ada gitu daerah di Indonesia kecuali mungkin di Kalimantan, itu pun untuk produk sekarang kalau gitu kan ya, itu hampir semua daerah-daerah Sumatera, Jawa, apalagi daerah kalian gitu kan ya, itu ada secara tektonik sangat aktif gitu kan ya. Itu pasti apa akan menghasilkan struktur-struktur, sehingga dari situ kita dari analisis ini hasil interpretasi ini kita bisa gunakan untuk keperluan yang kita butuhkan gitu kan ya, apa untuk rekayasa teknikan atau untuk eksplorasi gitu kan ya, eksplorasi mineral maupun misalnya migas atau geotermal misalnya ya. Itu jadi penting gitu kan ya. Ternyata dari itu semua ya, salah satu terpenting dari unsur geologi adalah ya apa namanya ya, struktur geologi ini gitu kan ya. Oke, nah ini hanya sedikit ini oleh Twist and More coba dibikin lebih detail lagi dari ini. Bukan ya, apa diagram alir ini yang membedakan mana analisis dinamik. Yang ini biasanya kita gunakan, biasanya ini garapan dari brittle biasanya ini. Kalau ini adalah kinematik. Nah, ini biasanya mikroskopik, lebih ke biasanya ke mikroskopik gitu kan ya. Kalau ini, kalau apa namanya analisis kinematik ini, biasanya kita guna apa analisis kinematik ini yang lebih detail lagi gitu kan ya, untuk yang kemarin kita bahas di data deformasi lah. Itu karena itu akan menyangkut banyak sangat kompleks lah, sehingga kita membutuhkan analisis kinematik yang sangat mendetail seperti yang apa yang Twist and More gunakan inilah itu kan ya. Tapi kalau yang di bagian atas ini kan lebih ke stres. Kalau stres biasanya hubungannya dengan brittle deformasi, itu suatu struktur yang muncul di permukaan atau di dekat-dekat permukaan. Gitu. Berarti biasanya ini mekaskopik. Saya kalau misalnya kita coba ini ya inilah. Itu kan ya, kalau ini kan apa namanya, kalau core ini kan garapan dari apa namanya dari tektonik global lah ini kan ya. Nah, kalau geologi struktur ini biasanya itu kan ya. Nah, ini biasanya tadi kalau kondisi yang paling sering kita analisis adalah yang daerah analisis dinamik ini di daerah brittle deformasi biasanya ini. Itu juga yang akan kita coba analisis lah. Kita mungkin di perkuliahan geologi struktur ini tidak sampai ke analisis dari apa namanya data deformasi. Itu benar-benar kalau data deformasi seperti yang sudah diberikan oleh Pak Alven kemarin itu sangat kompleks. Itu apa namanya hampir jarang sih memang ahli geologi struktur pun yang menyentuh itu gitu kan ya, sangat jarang sekali lah yang sampai ke deformasi plastik deformasi itu kan ya. Kemarin sudah dibahas sedikit bagaimana menganalisiskan ya
ada deformasinya karena sesuatu hal yang sangat plastis kemudian terjadi di bawah permukaan, jauh di bawah permukaan itu sangat kompleks lah. Sehingga ada suatu deformasi bisa kena deformasi lagi gitu kan ya sampai ada D1, D2, D3 gitu kan ya. Seperti sekompleks itu gitu. Nah, biasanya itu di ranah ini nih, di ranah mikroskopik ini nih gitu kan ya. Kalau untuk sampai ke data deformasi, tapi untuk brittle cukup di sini sebenarnya analisisnya kita gitu kan ya. Karena biasanya itu yang bisa muncul di permukaan, yang banyak lah muncul di permukaan, khususnya adalah misalnya yang muncul-muncul di permukaan di batuan sedimen lah seperti ini, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jelaskan gambar ini ya inilah kan ini regional, global, ini biasanya kita bahas di tektonik fisik, gitu kan ya, atau di geologi dinamik lah ya. Kalau perkuliahan di kuliah Inpati ini akan kita coba bahas, mungkin untuk geologi khusus di semester depan lah kita akan mempelajari tentang global ini dan bagaimana global ini berhubungan dengan yang ini. Itu kan ya, kalau ini kan kajian dari geologi struktur yang kita bahas sekarang. Itu kan makroskopik, itu kan ya, sesuatu map, scale, gitu kan ya, hanya sampai kilometeran lah biasanya kan ya, kilometer persegi, atau mesoskopik lah, outcrop, atau misalnya contoh percontohan batuan, sampel batuan, gitu kan ya, skala lebih kecil lagi, gitu kan ya, sampai meteran, sekian lah mungkin ya. Nah, untuk lebih kecil lagi, nah ini biasa di mikroskopik dan submikroskopik ini biasanya kajiannya khusus untuk yang ductile kemarin. Karena ductile deformasi hampir sulit kalau kita mengandalkan hanya makroskopik gitu kan ya. Untuk mengetahui ada berapa deformasi di daerah gitu ya. Karena kan nanti akan di daerah lapangan itu bisa bercampur antara ini dengan ini. Misalnya suatu batuan metamorf naik ke permukaan gitu kan ya sehingga setelah dia dikenai ductile deformasi karena naik ke permukaan dia mengalami brittle deformasi berarti akan tambah lagi kompleks lah gitu kan ya yang brittle aja sudah kompleks apalagi kalau hasil ductile deformasi kita deform lagi secara brittle apabila dia naik ke permukaan. Itu akan lebih memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya secara mikroskopik biasanya seperti itu kan ya. Nah, untuk analisis struktur kita apa namanya dalam kuliahan kita semester ini ya cukup di sini kita akan pembahasannya, gitu kan ya. Nah, karena ini pun ya nanti akan kita lihat seperti apa analisisnya, karena yang mungkin pola-polanya seperti apa nanti sebagai hubungan kita dengan gaya-gayanya secara seperti apa, kan ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, satu hal yang harus kalian pegang gitu karena jadi ini adalah dua konsep dasar kan ya penyebab apa yang konsep dasar tentang deformasi kan ya. Yang pertama adalah stres sebagai penyebab dari adanya strain, yang kedua adalah strain sebagai hasil dari deformasinya yang diakibatkan oleh stres. Walaupun kita tahu bahwa strain diakibatkan oleh stres dan stres disebabkan oleh strain, gitu kan ya. Tapi kita dilihat kalau dari rumusnya, itu kan ternyata tidak ada hubungannya. Itu kan ya tidak ada di sini hubungan antara kedua ini. Jadi secara langsung tidak bisa kita hubungkan. Artinya ya kita tidak bisa mungkin sudah pernah kita sentuh gitu. Kita tidak bisa apa namanya membayangkan bisa stres segini akan menghasilkan strain segini. Ternyata tidak seperti itu hubungannya, tidak bisa selangsung itu gitu kan ya. Kan seperti ada banyak-banyak faktor yang apa variabel yang bisa apa namanya mempengaruhi hasil dari deformasi kan seperti itu gitu kan. Jadi tidak bisa dengan F per A sekian akan menghasilkan sesar, kalau yang sekian akan lipatan misalnya. Ternyata tidak seperti itu hubungannya, tidak seperti langsung karena dari segi rumus pun sangat jauh berbeda. Gitu kan. Kalau ini rumusnya ya tadi ada Pascal kah gitu kan ya. Kalau ini kan kira Newton per meter persegi kan gitu. Itu sedangkan ini kan hampir ini hanya perubahannya saja. Keadaan awal dikurangi keadaan akhir, maaf, keadaan akhir dikurangi keadaan awal, kemudian kita bandingkan dengan keadaan awal. Itu kan ya kalau ini meter, meter gitu kan ya. Jadi ini meter dibagi meter kan hilang. Hampir tidak ada satuan kalau ini. Itu kan ya berarti kesatuannya mungkin hanya ya biasanya dikali persen. Berapa persen perubahannya?
cuma itu gitu kan ya. Dan padahal kita tahu bahwa strain itu diakibatkan oleh stres, tapi kita tidak bisa menghubungkan secara langsung tadi, gitu kan. Banyak variabelnya, gitu kan ya. Oleh karena itu, makanya istilahnya pun jangan dicampur adukan, gitu kan ya. Kalau stres, yang namanya juga gaya, ini sesuatu hal yang imajiner, gitu kan ya. Bahkan kita tidak bisa melihat gaya hari ini. Hari ini aja kita tidak bisa melihat gayanya. Itu seperti apa sih gayanya? Yang pasti kita tahu bahwa itu gaya itu ada. Itu kan ya. Ya salah satu kita bisa tahu gaya itu ada adalah dari hasil perubahannya itu. Itu kan ya. Dan seperti tapi ini satu hal yang imajiner. Makanya istilah dari stres jadi jangan dicampur adukan gitu kan ya. Nanti banyak buku memang yang mencampur adukan itu jadinya akan membingungkan karena ya harus jelas lah karena dari segi rumusnya pun sangat jauh berbeda gitu kan ya. Jadi istilah stres jadi compression, attention, udah aja itu gitu kan ya. Nah sedangkan istilah dari strain adalah shortening atau contraction. Bila dia mengalami pemendekan, hasilnya berarti ketika orang ngomongin shortening atau contraction, oh berarti ada barangnya. Kita bisa lihat karena strain itu sesuatu yang kita bisa lihat adalah strain kan. Ya, jadi yang benar-benar nggak imajiner ada gitu kan barangnya ada buktinya ada gitu kan ya. Hasilnya yaitu berarti ketika terjadi pemendekan oh berarti dia adalah contraction strainnya. Kalau terjadi pemanjangan ya berarti extension dia itu kan ya. Nah kadang biasanya orang tuh selalu mencampur ini karena enak kan ya kalau dari segi pengucapan compression sama extension. Nah biasanya ini yang selalu digabungkan nih extension compression. Padahal compression adalah gaya, extension adalah hasil dari atau strain yang mengalami pemanjangan kan gitu. Jadi nah itu jangan sampai lupa lagi. Jadi kalau compression ya temennya adalah tension, kalau extension ya adalah dia hasil, dia adalah strain, berarti akan hubungannya adalah dengan compression. Jadi contraction. Berarti ada barangnya bisa kita lihat gitu kan ya. Itu jadi antara kedua quantity ini itu sangat important untuk kita memisahkannya gitu kan ya. Akan banyak di buku-buku ketika kita ngomongin compression kita hubungkan kita gabungkan dengan extension itu sebenarnya yang suatu hal yang harus kita klarifikasi lah. Jadi kalau compression itu adalah stress, sesuatu hal yang imajiner. Itu kan ya. Kita tidak bisa melihat gayanya, kita hanya bisa melihat hasilnya itu kan ketika compression biasanya yang menghasilkan shortening. Nah, extension itu hasil, bukan penyebab. Itu kan ya, dia adalah strain. Berarti extension dihasilkannya oleh tension. Gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu hal yang penting yang harus kalian catat gitu kan ya, supaya kalian apa namanya tidak terjadi kesalahan lah ketika nanti mungkin kalian meneliti, kemudian kalian menulis segala macam gitu kan ya. Ini suatu hal yang perlu kalian tanamkan di kalian. Jadi kalau compression itu adalah strain, adalah stress. Berarti teman dari stress itu adalah yang saling bertemu kan ya, saling menekan. Nah, kalau yang saling apa menariknya ya adalah tension. Tension pasti akan menghasilkan strainnya berupa lengthening atau extension. Walaupun nanti karena apa? Karena ternyata tidak selalu seperti itu. Compression pun bisa menghasilkan sesuatu yang extension gitu kan seperti akan makanya ketika kita membahas di reologi ada yang kita sebut sebagai Poisson ratio kan ya Poisson ratio gitu kan ya Poisson ratio itu kan ketika kita ditekan apa secara vertikal misalnya ternyata bagaimana kekuatan batuan batuan semakin kuat semakin weak lah maaf semakin lemah batuan itu ternyata bisa menghasilkan lengthening ke arah lateral. Ketika kita ditekan vertikal, lateral bisa menghasilkan ini, jadi bisa menghasilkan shortening juga. Jadi dari hasil ini bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan ini juga, tergantung dari bagaimana kekuatan batuannya. Ya kayak kalian, mungkin kalau kalian masih punya apa namanya eh, penghapus dari karet gitu kan, ya, coba kalian tekan gitu kan, kelihatan tekan ya, dari vertikal gitu kan ya, nah tekannya secara menyeluruh gitu kan ya, sesuai dengan luas permukaan dari penghapus itu pasti dia akan mengalami proses lengthening karena dia sangat weak lah ya. Jadi selain dia shortening ke arah vertikal, searah dengan arah kompresi, dia pun akan mengalami lengthening tegak lurus dengan kompresinya. Itu yang kita sebut sebagai Poisson ratio kan ya.
Nah, itu akan ada di batuan nanti gitu kan. Akan kita coba terangkan hari ini gitu kan ya. Bahwa kenapa kita makanya nanti akan kita lihat lah gitu kan ya bagaimana kompresi selain menghasilkan produk yang shortening atau kontraksional, dia juga bisa menghasilkan strength yang ekstensional. Itu seperti itu masalahnya. Ya memang biasanya umumnya compression menghasilkan shortening, tension menghasilkan. Makanya kenapa tidak boleh kita campur adukan seperti itu. Itu kan ya. Itu juga artinya bahwa ya stres ternyata tidak bisa kita langsungkan berhubungan dengan strain tadi gitu kan ya. Akan banyak variabelnya yang itu semua gitu kan ya akan di kalau kalian masih ingat dan juga kita akan bahas adalah dicoba dihubungkan oleh oleh Hooks kan ya sehingga keluarlah hukum Hooks atau Hooks law itu kan ya bagaimana dia mencoba menghubungkan antara stres dengan strain itu pun hanya berlaku untuk kondisi ketika batuan elastis. Jadi kalau di grafiknya ya ketika dia garis lurus itu kan ya jadi elastis. Jadi ketika stresnya dilepas dia kembali lagi ke keadaan semula artinya deformasinya tidak permanen. Itu jadi hukum Hooks hanya berlaku di situ. Ketika dia sudah break, sudah melewati kekuatan elastisnya, yield strength-nya, ya hukum Hooks sudah tidak berlaku lagi. Kan seperti itu. Gitu kan. Apakah dia menjadi brittle, break menjadi fracture. Nah, ketika jadi fracture, stres kan turun drastis. Artinya kekuatan batuan sudah tidak bisa lagi mengakomodasi stres. Karena nanti akomodasi stres akan stres akan diakomodasi oleh bidang diskontinunya oleh sesalnya. Jadi ketika ditekan, batuan tidak mengalami perubahan, yang ada adalah translasi. Gitu kan, bergeser-geser aja batuan, yaitu sesar tadi, gitu kan ya. Nah, gitu kan seperti itu. Atau misalnya kalau stres masih bisa berlaku hanya pada kondisi dia ductile. Itu pun berbeda dengan keadaan elastis, keadaan ketika elastis. Jadi biasanya hanya stres sedikit saja, shorteningnya bisa lebih besar lah dibandingkan keadaan dia elastis. Nanti akan kita lihat, itu kan yang sekalian kita ingat-ingat lagi. Itu ya tentang hubungan antara stres. Nah, stres dari mana kita punya sumber stres? Ya kita punya dua sebenarnya kan ya. Stres itu ada stres yang berasal vertikal, arah vertikal. Nah biasanya itu hubungannya dengan gravitasi, dengan pembebanan, overburden kalau misalnya di daerah di sini. Jadi kita ketika kita punya di sini batuan, ya kita akan mengalami arah stres secara vertikal akibat dari pembananan ini. Itu kan ya di mana ya rumusnya kan kita punya pressure adalah rho GH. Gitu kan ya ke massa jenis batuan itu sendiri dikali gravitasi dikali kedalaman. Semakin dalam akan semakin besar stres secara vertikalnya, gitu kan ya. Nah, itu biasanya mengikuti hukum Newton berarti kan ya. Nah, ternyata di alam ini tidak hanya ada apa namanya stres secara vertikal, gitu kan ya. Nah, seperti inilah ketika di permukaan ini kan menunjukkan bahwa stres vertikal lebih besar dibandingkan stres horizontal. Ya, ternyata ada stres horizontal gitu kan ya. Apa stres horizontal? Ya, stres horizontal itu ya yang dihasilkan oleh tektonik. Itu kan ya. Jadi tektonik pergerakan antar lempeng, kedinamisan lempeng itu, kedinamisan dari litosfer itu ternyata menghasilkan gaya-gaya yang gayanya karena pergerakannya horizontal itu menghasilkan gaya horizontal gitu kan ya. Di mana kita punya konvergen, kita punya divergen gitu kan ya. Dan kita punya transform. Nah, ini adalah sumber-sumber gaya yang ada yang secara horizontal gitu kan yang mungkin dulu tidak ditemukan oleh Newton gitu kan ya kalau zaman fiksi segala macam ya gaya yang berlaku di alam ini adalah vertikal. Kalian masih nanti mungkin akan kita bahas di semester depan ketika geologi dinamik gitu kan ya bahwa ada dua dulunya yang berkembang adalah bahwa bumi ini tidak dinamis, fiksis di mana gaya yang berlaku hanya vertikal gravitasi, pembebanan segala macam. Makanya seperti itu. Nah, tapi apa namanya? Ternyata setelah ditemukannya bahwa bumi ini tidak tidak apa namanya tidak statis, ternyata adalah dia dinamis, gitu kan ya. Nah, apa namanya kita lihat, misalnya kan kalau ini kan panah-panah ini juga harus kalian perhatikan. Ini kalau kecil ini menunjukkan bahwa apa namanya besaran biasanya. Jadi biasanya
kita punya sigma 3 ini pendek, nah yang panjang ini adalah sigma satunya. Jadi di dekat-dekat permukaan, di mana pembebanan tidak terlalu besar, maka biasanya dominasinya adalah apa namanya gayanya adalah gaya horizontal, tektonik yang berlaku di situ. Berarti kalian bisa membayangkan di daerah permukaan ini biasanya yang terjadi kalau vertikal kan hanya dua kan ya sesarnya. Ya kalau nggak sesarnya adalah sesar naik, dia akan sesar geser. Jadi artinya di dekat-dekat permukaan hampir kita tidak akan menemukan adanya mode satu kan ya. Kalian masih ingat, nanti akan kita lihat, akan kita coba perjelas lagi, kita coba ingatkan lagi Pak. Jadi kan ya. Jadi kalau lihat dari gambar ini gambar panah ini tidak sembarangan ini menunjukkan besaran nih. Panjang itu biasanya adalah sigma satu, berarti kan ya yang pendek adalah sigma 3, sigma terkecil. Kan seperti itu. Berarti di daerah dekat permukaan apa namanya eh, daerahnya kalau dilihat di sini akibat subduksi yang banyak yang apa namanya rezimnya berarti akan rezim compression gitu kan. Nah, kecuali di sini nih, makanya di sini overburden sedimen, kalau di sini berarti sigma satunya kan lihat beda-beda. Di sini sigma satunya adalah horizontal, yang di sini di sigma satunya adalah vertikal gitu kan ya, karena ada pembebanan baru di sini akibat apa namanya akibat erosi pelapukan, kemudian ada pembebanan baru gitu kan ya hasil ini. Nah, di sini kembali lagi kan ya. Nah, ini berarti sigma satu yang lebih besarnya ke horizontal lagi gitu kan ini di oceanic nih. Ini adalah di daerah-daerah berarti hampir apa kalau kalian masih nanti akan kita lihat, kita ini istilahnya adalah passive margin sebenarnya. Ini daerah passive margin, di mana passive margin ini lebih banyak didominasi oleh sesar-sesar normal, di mana sigma satu yang dominasinya adalah vertikal. Sigma tiganya yang horizontalnya adalah sigma 3 dan sigma 2 berarti kan ya. Itu kan ya. Begitu juga misalnya di ini lihat kalau kita perbesar ini, makanya walaupun ini daerah divergen, gitu kan ya, tetap saja katanya ternyata ya harusnya kan kebayangnya ini tensional, ternyata tidak, gitu kan ya. Ya sebenarnya mungkin sigma satunya yang paling besar ternyata vertikal, sigma tiganya horizontal. Kenapa sigma tiganya horizontal? Nah ini kan bisa kita bayangkan ini mungkin diakibatkan karena adanya proses tarikan tadi. Itu kan ya karena tensional tadi gitu kan ya, adanya reaksi ke arah kanan sehingga sigma tiganya mengakibatkan apa sigma 3 itu lebih ke horizontal itu lebih ke sigma 3 di sini. Nah, makanya di sini akan kalian bayangkan di daerah divergen, makanya kenapa yang kita hasilkan adalah sesar-sesar normal. Dari gambaran ini aja kalian sudah bisa membayangkan kalau kalian masih ingat tentang hubungan sesar dengan sigma satu. Jadi di sini akan sigma apa, akan sesarnya apa, segala macam kan ya. Kemudian di sini kan daerah subduction, di sini kan horizontalnya bahkan lebih besar jauh gitu kan ya. Hanya wajar di sini sesar naik, tapi ternyata di daerah subduksinya itu sigma satunya malah yang vertikal. Gitu kan ya, karena ada nantilah kita lihat. Ini hanya apa bagaimana orang meneliti ternyata ya di permukaan aja bisa berubah-ubah. Walaupun ya tadi seperti saya lihat, seperti saya pernah eh, jelaskan tadi di awal bahwa walaupun ini daerah kompresi, itu kan ya daerah subduksi itu kan kompresi berarti konvergen. Ternyata ya tidak konvergen tidak selalu melulu. Jadi unsur struktur itu kadang tidak terlalu berhubungan dengan konvergen harus sesar naik. Ternyata tidak juga gitu kan ya. Ada suatu-suatu karena ada gaya-gaya tertentu lagi yang bekerja di daerah subduksi maupun di daerah apa namanya kan harusnya di sini mungkin kebayangnya ketika ditarik yang terjadi tensional mode satu dong harusnya, ternyata kan tidak. Di sini lebih cenderung yang munculnya adalah sesar-sesar normal. Sesar normal kan kita tahu namanya sesar ya adalah shear fracture. Shear fracture itu produk compression, berarti dia mode 2 kalau nggak mode 3 lah itu kan ya hibrid, bukan ternyata bukan mode satu di sini, nanti akan kita lihat itu kan ya ketika kalian belajar geodinamik ya ini nih sesar-sesarnya yang keluarnya ini adalah produk dari sini sebenarnya adalah sesar-sesarnya seperti itu. Itu nanti jadi kalian bisa mengerti itu ya
salah satunya ya makanya kita pelajari dulu di di geologi struktur ini gitu kan ya. Nah, semakin ke dalam ternyata kan kalau daerah kompresi sigma satunya ya hampir seimbang lah itu kan ya. Di sini akan lebih banyak yang ini adalah batas tadi. Batas berarti di sini adalah brittle deformasi ya 10 kilometeran lah sampai 15 kilometer ya di bawahnya ada sudah litosferik magmatik. Berarti yang di sini yang berlaku adalah apa namanya? Berarti kan mantel atas bagian atas. Ini udah ranahnya dari dakta deformasi kemarin yang sudah kita lihat. Berarti akan banyak segala macam batuan metamorf dan kawan-kawannya lah di sini ya. Ini bagaimana gaya horizontal gitu kan ya. Kalau ya ternyata kita punya gaya horizontal tadi karena ya kita punya ini kalau kita coba simpulkan gitu kan ya, dan ini adalah distribusi dari tadi gaya-gaya yang biasanya berlaku di baik itu di daerah dekat permukaan, di daerah brittle maupun di daerah ductile, dan akan seperti apa dari gaya-gaya ini kita bisa akan tahu struktur apa yang akan berkembang. Nah, kita bisa tahu ini sebenarnya kan karena kita tidak melihat ini kan, ya yang kita lihat itu adalah strain-nya gitu kan ya. Jadi yang bisa kita lihat strain-nya, karena ini imajiner, apalagi yang berlangsung jutaan tahun yang akan lalu gitu kan ya, sudah pasti nggak ada akan dilihat, nggak akan ada lagi gayanya. Yang terekam adalah yang strain-nya itu. Itulah makanya kita memerlukan analisis struktur tadi. Ini sesar apa di sini munculnya, terus fracture-nya seperti apa, karakteristiknya segala macam, sehingga orang-orang akhirnya bisa meneliti bahwa daerah ini ya walaupun di daerah tektonik aktif ini ya ini apa namanya akibat dari sesar ini kita bisa menganalisis bahwa sigma satunya seperti apa ini, nah baru kita apa pelajari kenapa bisa sigma satunya munculnya dari mana, sigma tiganya akibat apa gitu kan ya. Nah, itu kan biasa kita tahu pasti adalah tektonik gitu kan ya. Kalau sigma satu adalah pembebanan. Nah, seperti itu. Dan ini pun kita bisa melihat, oh berarti di daerah-daerah sini, ketika sigma satunya adalah horizontal, itu kan berarti ini adalah daerah kompresif. Ketika dekompresif, berarti hampir kita tidak akan bisa mendapatkan mode satu di sini. Itu kan ya. Di daerah-daerah ini pasti mode 2 dan mode 3 lah minimal. Mode 2 lah gitu kan ya yang akan terjadi di alam kita. Mode satu di mana? Ya mode satu yang tidak ada horizontalnya. Biasanya adalah di permukaan biasanya. Makanya biasanya mode satu itu lebih ke non tektonik. Jadi kalau di geologi fisik, misalnya akibat dari pelapukan mekanik, lah gitu kan, ya, itu bisa kita muncul yang kita hasilnya kan sudah kita bahas di ketika kita membahas tentang fracture adalah apa namanya kekar kan ya istilahnya atau mode satu atau kekar. Hampir di sini kalau kita lihat di sini berarti kan kita sudah sudah bisa bayangkan bahwa di bawah permukaan ini tidak mungkin kita mendapatkan mode satu. Tapi nanti ternyata ada lah kita lihat. Jadi mode satu atau kekar tadi banyak banyak munculnya adalah di permukaan-permukaan ini walaupun kita tidak lihat lah ya. Dan di sini adalah mode satu gitu kan ya. Ya karena mode satu adalah pasti tensional. Ya kayak misalnya tadi pelapukan mekanik gitu kan ya, sesuatu yang asalnya di batuan inilah, misalnya kita punya batuan ini kompresif. Kemudian kita hilangkan ini akibat erosi. Nah, pasti batuan ini akan mengembang, tekanan-tekanan hilang, dia akan mengembang. Nah, akibat mengembang ini ya akhirnya kita muncullah kekar-kekar. Makanya kekar itu hampir sulit kita menganalisis kalau kita menganalisis gaya segala macam dari kekar. Itu karena kekar itu sangat, walaupun ada kekar-kekar nanti yang memang dihasilkan oleh tektonik, tetapi hampir kebanyakan kekar-kekar itu adalah non tektonik biasanya seperti. Jadi makanya agak sulit ketika kita mau menganalisis merekonstruksi gaya itu berdasarkan kekar. Akan lebih mudah nanti kita rekonstruksi itu adalah berdasarkan dari mode 2 atau mode 3 gitu kan ya. Baru dari situ kita bisa merekonstruksi gaya yang akhirnya nanti di mana secara tektonik daerah kita ini terbentuk dulunya itu kan ya. Seperti itu. Ini yaitu kenapa kompleksnya geologi struktur itu sebenarnya itulah karena alamnya sendiri memang sudah kompleks. Tapi walaupun kompleks ternyata nanti akan kita menghasilkan bahwa pola-polanya sangat teratur, terstruktur lah, tidak random. Makanya kita bisa menganalisis ini nih orang-orang bisa menunjukkan gambar ini
Jadi kita menulis ini tuh makanya di geologi gambar itu sangat sangat informatif kan ya. Karena tapi tadi konsekuensinya kita tidak boleh asal gitu kan ya. Kita tidak bisa ngasal gini. Orang ini ada artinya nih gambar ini. Gitu kan ya, gambar ini ada artinya, gambar panah-panah ini sangat berarti lah. Gitu kan ya. Ini menunjukkan tadi mana sigma satu, mana sigma 2, mana sigma 3. Berarti sigma 2-nya kan kita anggap relatif masuk ke sini lah kita seperti itu. Nah gitu, itu ya. Jadi kayak lapisan ini seperti ini, lapisan ini semua gambar-gambar di sini itu semua menunjukkan arti tertentu lah, gitu kan tidak ngasal kita. Nah, itu. Jadi nanti kalian kalau sudah di beberapa tingkat dari sekarang ya kalian sudah bisa menggambarkan itu semua. Jadi kita tidak bisa ngasal bikin sesar normal di sini misalnya kan ya. Ya tidak seperti itu ternyata gitu kan ya. Karena kalau ada konsekuensinya kan kalau sesar normal berarti harus sigma satu yang vertikal. Berarti apa yang bisa membuat dia menjadi sesar normal? Berarti kan kalau sesar normal akan jadi penipisan secara kerak nantinya kan seperti inilah. Ini kan terjadi penipisan gitu kan ya di sini, sehingga akibat penimbisan inilah akhirnya ya kita apa ya, berarti kita menyimpulkan sigma satunya adalah vertikal, sigma tiganya horizontal itu kan ya, sehingga nanti pasti kita bisa memperkirakan struktur yang terjadi adalah pasti sesar normal di daerah divergen, beda dengan daerah konvergen. Tapi ternyata di daerah konvergen pun ada di saluran subduksi ini ternyata ini gitu kan ya. Ini ada apa ini bisa sigma satunya ada, walaupun tidak seperti ini, ada juga yang memang seperti ini di sininya. Tapi ada juga ada beberapa kasus di beberapa zona subduksi gitu kan ya bahwa sigma satunya itu adalah vertikal. Berarti akan ada muncul rekahan-rekahan kan nantinya sesar-sesar normal lah. Itu kan di sini pun. Kalau konsekuensinya kan seperti ini gambarannya. Gitu kan. Itu apa ya penyebabnya gitu kan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ini ketika kita mempelajari tentang geodinamik kan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, tadi kan ya kita dari ini stres, sumber stres itu ini dan ini bagaimana distribusi dari stres di kerak bumi kita gitu kan ya. Nah, tadi bahwa kita sepakat kita tidak bisa menghubungkan secara langsung antara ini dengan ini, yang bisa kita hubungkan kalau berdasarkan Hooks adalah ya ketika kita dalam kondisi ini. Jadi kalau dalam kondisi apa namanya elastis kan ya, kalian masih ingat. Jadi ketika ini garis lurus, ini berarti elastis. Nah, ketika ini sudah lewat elastisnya, berarti dia akan terjadi deformasi. Apakah deformasinya brittle, yang kita biasanya brittle itu berarti akan diwakili oleh bidang discontinuous atau ductile. Di apa namanya biasanya berupa lipatan atau perubahan bentuk dan volume lah, bentuk dan volume yang permanen. Nah, seperti itu kan ya. Nah, hukum Hooke juga memperlihatkan bahwa ada faktor yang bisa menghubungkan adalah strain dengan stress adalah ini modulus yang ini. Jadi modulus yang ini ya ini adalah satu konstanta yang memperlihatkan kalau berdasarkan Hooke adalah ya tadi variabel-variabel tadi. Ada yang ketika kita dibahas di geologi kan ya, variabel batuannya itu sendiri. Itu kan batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf akan berbeda modulusnya. Setiap batuan akan mempunyai modulus yang tertentu. Batuan sedimen pun akan berbeda, batu pasir, batu lempung. Itu kan berarti batu lempung akan semakin kecil modulus yangnya dibandingkan dengan batuan pasir. Misalnya batu pasir akan lebih cenderung lebih kecil misalnya dibandingkan batu pasir yang dewek misalnya atau misalnya batu gamping, nah seperti itu. Yaitu salah satu variabel yang bisa menghubungkan antara stres ini dengan ini. Yang gambar ini, jadi salah satu efeknya adalah ya ini sudut tangan ini semakin kecil E-nya, modulus yang akan semakin ke arah ductile. Jadi akan semakin ke sini. Jadi artinya stres dengan stres yang kecil aja di sini, maka strain-nya akan lebih besar gitu kan ya dibandingkan dengan batuan semakin kuat berarti untuk merubah batuan dengan shortening 10% memerlukan gaya diferensial stress misalnya 100 megapascal misalnya di sini gitu kan ya. Tapi untuk batuan yang weak dengan 100 megapascal kita bisa merubah dua kali lipatnya misalnya menjadi 20% perubahannya shorteningkahnya atau elextension. Nah itu kan itu adalah salah satu variabel dari batuan. Nah, batuan itu pun sendiri
ternyata bisa berubah-ubah gitu kan ya, dari yang asalnya brittle dia bisa jadi ductile tuh si batuan itu sendiri, satu batuan yang sama. Apa yang kita rubah? Ya tadi convening pressure yang kita rubah. Berarti kalau di alamnya yang kita rubah adalah kedalaman berarti. Itu kan ya, kalau di alamnya mungkin semakin dalam akan semakin berubah tuh convening pressure batuan akan semakin berubah sifat fisiknya. Atau misalnya suhu kita naikkan. Itu kan suhu naikkan biasanya batuan akan semakin ductile. Itu kan ya, kan kayak besi lah, besi kondisi suhu tertentu, suhu kamar ya dia kuat, brittle dia. Tapi kita kita panaskan ya akhirnya dia bisa tuh merubah menjadi ductile, dan bahkan kita bisa rubah-rubah bentuknya kan ya, dari besi itu bisa kita bengkokkan, bisa kita buat menjadi golok dan segala macam, kan harus dipanaskan. Dan gitu misalnya itu jadi suhu deconvection, atau misalnya apa namanya pore pressure, itu kan jadi suatu batuan yang kering, satu batuan yang sama, yang satu keadaan kering, yang satu keadaan basah pun akan buat batuan itu sifat fisiknya berubah. Itu kan ya, itu yang digambarkan kalau dalam hubungan reologi ini adalah dengan modulus yang ini. Itu kan ya, jadi memang banyak faktor sehingga kita tidak bisa menghubungkan secara langsung stres dengan strain, walaupun kita tahu ini diakibatkan oleh ini, stres mengakibatkan strain, tapi ada faktor-faktor lain yang digambarkan oleh Hook ini adalah dengan modulus yang ini. Itu kan ya. Tapi ya tadi sebagai catatan ini hanya berlaku pada saat batuan itu elastis, artinya deformasinya tidak permanen. Itu kan ya. Ketika dia sudah lewat yield strength-nya, ya berarti hukum Hook sudah tidak berlaku. Jadi hukum Hook tidak berlaku di sini. Hukum Hook tidak berlaku di sini. Itu kan ya. Dia hanya berlaku pada saat dia kondisi elastis. Itu ya. Terus banyak-banyak lagi lah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini gambarannya. Itu kan ya, brittle akan diwakili biasanya oleh diskontinuitas, ya, kayak rekahan. Kemudian dia berarti kata klasik, jadi break dia hancur gitu kan ya. Kemudian kata klasik hasilnya gitu kan, ada deformasi plastis, dia akan menghasilkan ductile gitu kan yang materialnya apa jenis deformasinya akan ductile gitu kan ya, ketika dia plastis deformasi, mekanismenya plastis, deformasinya deformasi ductile, mekanismenya brittle gitu kan ya, ya dia kata plastik ininya gitu kan ya. Nah, yang menghasilkan ini diskon ini gitu kan ya, akan kita lihat. Nah, ini salah satu contohnya gitu kan ya, ketika dia salah satunya kan tadi adalah convening pressure tadi kedalaman. Jadi ketika ada batuan-batuan dekat-dekat permukaan, convening pressure-nya tidak terlalu besar, maka yang terjadi adalah brittle deformasi. Sudah kemarin kita bahas di 0 sampai 15 km maksimal kita masih bisa menghasilkan mendapatkan apa namanya ductile deformasi, apa maaf, brittle atau discontinuous tadi, fracture lah. Nah, semakin ke dalam, mungkin ini 0 sampai 10, ini 15 gitu kan ya. Kemudian 10 sampai 15, nah ini udah ductile, pure ductile. Gitu kan, hampir pasti kita tidak pernah menemukan adanya fracture ketika batuan mengalami apa tadi ductile deformasi atau mengalami plastis deformasi itu kan ya, atau ductile tadi lingkungannya. Nah, contohnya ya biasanya ya foliasi lah gitu kan ya, yang dicirikan oleh foliasi, kemudian lipatan misalnya kan ya. Nah, seperti itu, atau lipatan lah. Itu kan perubahan bentuk. Jadi nah nanti akan kita kemarin juga dibahas, ternyata di batuan sedimen itu kita bisa menghasilkan ductile. Nanti akan sudah kita bahas itu juga ketika Asep mungkin membahas tentang lipatan. Mengapa lipatan padahal ductile style gitu kan ya, tapi bisa terjadi di secara mekanismenya brittle itu kan ya. Nanti akan kita lihat kenapa. Nah, tadi sudah saya singgung tentang Poisson ratio tadi. Nah, ini Poisson ratio ini nih. Jadi adanya perubahan secara lateral. Jadi walaupun jadi hampir sulit, hampir nggak ada, jarang batuan itu seperti ini. Itu kan ya, artinya pure tidak punya Poisson rasionya nol lah misalnya. Hampir tidak ada sebenarnya. Itu kan ya, jadi ketika ditekan bukan nol lah, satu itu hampir jarang lah. Satu berarti kan ya
maaf, nol gitu kan ya, jadi kecil Poisson rasionya ketika ini ditekan gitu kan ya, tidak ada lateral sama sekali, itu hampir tidak ada. Jadi semua material yang di bumi ini pasti ketika ditekan walaupun di daerah lingkungan brittle gitu kan ya, itu pasti ada perubahan dulu bentuk. Nah, itu yang kita sebut sebagai efek Poisson rasio. Jadi ada perubahan lateral gitu kan ya. Nah, ini perubahan lateral. Karena ini apa namanya, Poisson rasio itu kan menggunakan ini triaksial gitu kan ya. Triaksial itu biasanya alat yang sigma satunya itu biasanya disetting sedemikian rupa sehingga vertikal. Karena ini kan biasa triaksial ini digunakan di pertambangan lah, tambangan atau geologi teknik atau di apa namanya, di sipil kan biasanya kita membangun suatu rumah itu di atas kan ya, di permukaan. Nah, bagaimana bangunan kita itu efeknya terhadap batuan yang ada di bawahnya. Nah, berarti dia efeknya berarti kan vertikal sigma satunya. Itu kan ya. Nah, apakah terjadi deformasi atau tidak? Makanya biasanya kita anggap makanya Poisson rasio itu kan istilah pertambangan biasanya, di istilah atau keteknikan lah, kerekayasaan, karena yang kita apply adalah vertikal. Ya kayak bikin bijak, misalnya anggaplah ini tanah kita, nah kita bikin di sini bangunan itu kan ya, bangunan di atasnya kan, berarti ketika kita punya bangunan di atasnya berarti kita mengapply stres secara vertikal gitu kan ya, yaitu yang disimulasikan oleh apa namanya, yang kita simulasikan dalam batuan apa namanya, di alat triaksial. Sigma satunya biasanya adalah vertikal. Makanya Poisson rasionya itu kan, kalau kalian masih ingat, adalah rumusnya itu kan adalah perbandingan antara apa namanya, perubahan secara vertikal terhadap secara lateral. Kan yang maaf, lateral dibandingkan vertikal. Masalah kalau saya tidak salah, kita lateral dibagi vertikal. Nah, ketika berarti semakin besar Poisson rasio, itu kan ya, 1:1 misalnya, itu berarti akan semakin weak batuan. Itu kan ya. Jadi ini 10 meter turun, berarti ini pun ke sini 10 meter. Berarti semakin kecil Poisson rasio, itu kan ya, berarti akan semakin kuat batuan. 0, sekian lah, Bang. Kalau nol berarti kan nol kan ya, kalau nol dibagi suatu angka kan nol kan ya, kalau secara matematis lah ya, walaupun nggak ada lah. Itu kan ya, nggak ada itu gitu kan, material di alam ini pasti yang minimal minimal di 0,001 mah ada lah batuan sekuat besi pun gitu kan ya. Nah, selalu ada perubahan secara lateralnya gitu kan, atau kalau mungkin secara istilah strukturnya selalu ada perubahan eh, tegak lurus terhadap sigma satu lah, sigma atau tegasan utama itu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti ini kita coba rotate, berarti kalau misalnya sigma satunya horizontal itu kan ya, berarti akan ada perubahan secara vertikal, misalnya kalau dia apa namanya, secara perubahan apa, jadi perbandingan antara sebenarnya mungkin akan lebih cocok, lebih tepat kalau Poisson ratio itu adalah perbandingan perubahan tegak lurus dengan gaya utama dibagi dengan perubahan searah dengan gaya utama lah gitu. Selama itu jadi semakin besar perubahan yang tegak lurus terhadap gaya utama, maka semakin weak kan batuan itu kan ya, semakin kecil berarti akan semakin keras batuan itu kan ya. Nah, disederhanakan tadi oleh Poisson ratio tadi, lateral dibandingkan dengan vertikal perubahannya. Nah, ini apa efeknya nanti akan kita lihat. Salah satunya kita akan menghasilkan nanti di sini, walaupun di daerah konveksi kan biasanya kan kalau dari gambar ini kita sudah bisa membayangkan kemarin ketika kita membahas tentang fracture mekanisme gitu kan ya, ketika kompresi gitu kan ya, maka apa yang terbentuk adalah tadi bidang discontinuous yang biasanya adalah ini shear fracture ini berpasangan, di mana di sini adalah sudut lancip, di sini adalah sudut tumpul kan ya, gitu kan ya, seperti. Nah, ada nanti efek dari Poisson ratio ini, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai extension fracture namanya. Jadi bukan kalau ya mungkin agak kurang tepat kalau kita bahas itu sebagai join, karena kalau join atau kekar itu kan adalah sesuatu yang kalau kita tarik.
atau apa namanya kekar itu kalau dia efek dari tensional itu kan karena pasti akan tegak lurus dengan apa arahnya akan tegak lurus dengan sigma dengan tarikannya kan, seperti itu. Nah, itu bedanya kekar dengan nanti yang kita sebut sebagai mungkin lebih tepatnya adalah extension fracture. Jadi fracture akibat dari adanya proses extension karena Poisson rasio tadi, efek dari Poisson rasio tadi. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena anggaplah kita punya sigma satu, gitu kan ya, dia ditekan. Jadi kalian nekan dari atas, misalnya teman kalian menekan dari sini. Tapi yang nekan dari atas 10 orang, yang menekan dari lateral ini 5 orang. Ya pasti walaupun dia menekan, pasti ada efek mundur kalian, walaupun tetap menekan gitu kan ya. Kalian nekan, kebayangin nggak? Gitu kan ya, coba kalian bayangin kalian nekan, satu lagi nekan dari atas. Nah yang dari atas karena lebih besar, penekanannya maka yang penekanan searah horizontal ini itu akan kalah kan ya. Nah, salah satu kalahnya dia akan terpukul mundur lah gitu kan ya. Nah, ketika walaupun kalian tetap menekan nih, tetap menekan ke sini, tapi karena terpukul mundur sedikit, nah itu yang kita sebut sebagai Poisson rasio. Jadi tetap ke dalam, jadi bukan ditarik di sini, tapi tetap ke dalam, tapi karena kalah oleh ini ada seperti efek mundur lah. Efek mundur ini nanti akan menghasilkan extension fracture lah nantinya. Biasanya karena ada di bawah permukaan, eh, pressure sangat rendah, maka kalau kita batuan ini mengandung fluida, maka akan semua masuk fluida itu ke sana. Nah, ketika masuk fluida ke sana, mengisi extension fracture tadi, misalnya akhirnya menjadi mineralisasi, yaitu yang kita sebut sebagai fan jadinya. Misalnya akan seperti nanti akan kita lihatlah gambarannya. Tapi itu adalah produk dari apa namanya, jadi bukan ini ditekan, ini ditarik, ternyata tidak seperti itu. Ini sama-sama ditarik. Tapi tadi ini karena lebih lemah, sigma 3 apalagi dia kan ya, nah, pasti dia akan terpukul mundur lah walaupun dia menekan, gitu kan ya, oleh tekanan dari sini. Tapi itu yang akan efeknya, yang itu yang kita sebut sebagai Poisson rasio lah, gitu kan ya. Oke, kalau ini mungkin masih ingat di sini kan ya. Jadi kalau posisi ini, ya kalau kita lihat ini, berarti kondisi ini akan umum di sini, itu kan ya di nol struktur inilah yang disebut sebagai brittle daerah brittle, itu kan ya, yang di mana mekanismenya akan brittle di sini, sehingga akan menghasilkan katalase berupa sesar, makanya dinamakan sebagai fault zone di sini. Tapi semakin ke dalam, itu kan akan menjadi ductile dia 15, apalagi 15 ke bawah. Yang berubah dia jadi bukan fault zone lagi karena di sini tidak ada rekahan tadi, tidak ada bidang diskontinu. Yang ada adalah perubahan bentuk tadi, gitu kan ya. Nah, makanya berubah menjadi shear zone dan biasanya lebih luas. Tukannya ini luasnya bisa sampai ratusan kilo bahkan gitu kan ya. Ya kalau walaupun ya ini hanya gambaran sederhananya, jadi menggambarkan membandingkan antara penamaan di sini gitu kan ya. Ini adalah fault zone, semakin ke dalam akan semakin kohesif fault zone-nya. Gitu kan ya. Kalau di sini mungkin lebih ke makanya breksiasi, hancuran ketika batuannya akibat sesar tidak saling kohesifnya hampir kecil adalah ketika di daerah-daerah 0 sampai 3 kilometeran lah. Itu kan ya. Jadi sesarnya tidak ada ini, tapi semakin ke dalam akan semakin kohesif sesar. Semakin kohesif, di sini akan campuran di sini antara shear zone dengan fault zone yang kita sebut sebagai milonit. Itu kan ya. Nah, ke dalam lagi akan menjadi plastis deformasi di sini hampir bukan hampir tidak ada fracture, sudah tidak ada fracture lagi di sini. Itu kan ya. Yang ada adalah shear zone. Jadi hanya terjadi pergerakan tapi plastis dia. Dan kalau ini sesar gitu kan ya, dia patah. Ini ya berubah bentuk aja seperti itu kan ya. Kalian buka lagi lah kuliah kemarin Pak Alpen gitu kan ya, tentang perbandingannya gitu kan ya. Nah ini dari situ berarti kan struktur-struktur di brittle ini berarti yang akan mekanismenya brittle berarti stylenya adalah fracture seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah tadi permukaan berarti di sini kedalaman gitu kan ya, semakin dalam berubah dari brittle mekanisme menjadi plastis itu kan mekanismenya gitu kan ya. Nah biasanya kalau kita bagi coba empat, empat daerah secara ini berarti di nomor satu ini adalah eh,
struktur apa yang terbentuk ketika dia brittle deformasi. Ternyata yang nomor satu adalah ya apa namanya struktur stylenya adalah berupa fracture. Ini suatu hal yang wajar lah. Ini berarti nomor satu ini. Itu karena ternyata tapi kita punya di daerah brittle ini, brittle deforma apa mekanisme brittle ini kita bisa menghasilkan ductile style, itu kan ya. Ya, contohnya adalah ya, lipatan pada batuan sedimen. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita mengenal pada batuan sedimen itu kan batuannya berpori. Kalau kalian masih ingat, batuan sedimen itu kan dari butiran-butiran yang kemudian mengalami litifikasi, gitu kan, sementasi maupun matrikisasi, gitu hanya jadi akhirnya batu. Tapi itu kan masih biasanya mengandalkan porositas-porositas. Nah itu makanya batuan sedimen itu materialnya khusus kita sebut sebagai poroelastis. Itu kan ya material poroelastis pada batuan sedimen. Jadi dia elastis. Kenapa bisa elastis? Jadi bukan karena materialnya yang plastis, tapi yang terjadi karena dia punya porositas. Makanya dia flowingnya adalah granular biasanya. Kohesifnya lebih rendah dibandingkan kohesif pada batuan beku maupun batuan metamorf. Itu kan ya. Bahkan mungkin hampir nol kadang kalau misalnya tidak tersementasikan dengan baik. Itu kan ya. Karena kohesifnya nol gitu, hampir nol, maka apa namanya kita bisa membuat apa poroelastis jadinya itu kan. Jadi yang terjadi bukan kata plastic flow, tapi yang terjadi adalah granular flow itu kan. Jadi kalau selama dia punya porositas, yang akan terjadi adalah ya si butiran-butiran tadi akan masuk ke dalam porositas yang kosong-kosong tadi membentuk apa namanya rekonsolidasi dari butirannya, memutarlah, bisa memutar dan segala macam. Jadi tidak hampir tidak ada kata plastik berupa inilah itu kan pada batu yang non kohesif tadi. Granular yang terjadi granular flow itu kan ya pada saat granular flow inilah yang terjadi adalah rekonsolidasi atau rekonsolidasi dari butiran, yang terjadi adalah perubahan bentuk. Nah, ketika perubahan bentuk itulah maka yang terjadi adalah lipatan, melipat gitu kan ya. Nah, seperti inilah gitu kan ya yang nomor dua ini. Nah, biasanya ya akan ada gabungan antara perubahan bentuk ada, kemudian fracture-nya juga ada, gitu kan ya. Karena suatu saat ya lipatan itu akan menjadi tersesarkan. Karena bagaimanapun ya selain tadi ya kita pun pada batuan sedimen karena dia berlapis, ya biasanya di antara lapisan itulah akan adalah berupa suatu zona lemah. Itulah zona diskontin. Jadi pada saat pembentukannya pun pada batuan sedimen sudah membentuk bidang discontinuous gitu kan ya antara satu lapisan dengan lapisan yang lain. Apalagi kalau batuannya berbeda. Satu lempung pasir. Nah, ketika kita kompres gitu kan ya kita kasih gaya, maka yang terjadi yang pertama kali adalah akan saling bergeser gitu kan antara dua lapisan tadi gitu kan ya. Nah, ketika dua lapisan tadi, nah salah satu efeknya adalah membentuk lipatan gitu kan ya. Walaupun akhirnya suatu saat ketika sudah sangat tight lipatannya ya terbentuklah akhirnya sesar gitu kan ya. Itu yang kita sebut sebagai ketika kita membahas tentang sesar naik kan ya, ada yang kita sebut sebagai fault apa namanya eh, antara hubungan antara sesar fault thrust lah biasanya gitu kan ya antara fault dengan dan biasanya sesarnya adalah sesar naik gitu kan ya. Hubungan antara fault dengan thrust. Jadi lipatan pada batuan sedimen itu pasti diawali oleh sesar dulu. Itu kan ya. Sesarnya di mana? Yaitu biasanya ada pergeseran di antara lapisan batuan sebagai bidang lemah yang sudah memang bidang discontinuous yang sudah terbentuk pada saat batuan itu terbentuk. Jadi semakin tipis-tipis akan semakin mudah dia terdeformasi. Itu kan ya secara tadi hubungan tadi. Mungkin kalau batunya masif sih langsung dia hampir agak susah jadi lipatannya kalau dia jadi biasanya khas untuk batuan-batuan sedimen dengan komposisi yang sangat tipis-tipis. Kalian masih ingat kan ya ada fractional apa namanya ketika produk apa namanya ketika ada ketika di lipatan lah bagaimana mekanisme lipatan gitu kan ya. Ada pergeseran antara lapisan-lapisan itulah yang diakomodasi oleh double lipatan. Kalau masih ingat sebelum ujian TS kan ya ada beberapa metode itu sehingga mengakibatkan individu perlapisannya menjadi poroelastis tadi. Jadinya terjadi lipatan. Itu mekanismenya mungkin kalian lihat lagi ketika kalian membahas tentang lipatan lah, gitu kan ya.
Nah, kemudian yang ketiga ini udah pasti kan ya, ductile style terjadi akibat karena plastis deformasi. Nah, ini biasanya lipatan-lipatan yang terbentuk pada batuan metamorf lah, lipatan pada foliasi segala macam gitu kan ya. Nah, itu flowing dia, hampir bukan hampir tidak ada fracture. Karena nomor 4 nih, tidak pernah kita menemukan brittle style gitu kan ya yang terbentuk pada daerah plastis oleh mekanisme plastis. Nggak pernah gitu kan ya brittle style itu atau kata plastik tadi tidak pernah terbentuk akibat apa namanya akibat mekanisme plastis deformasi. Nggak pernah ditemukan makanya nomor 4 itu kan ya. Nah, seperti itu. Itu apa namanya berarti ini di dekat permukaan, ini sudah di bawah 15 kilometer tadi, itu kan ya. Nah itu, jadi kalau kita lihat ini ya ini di sini nomor 1 mungkin, nomor 2 kadang ada lipatan. Nah ini Poisson rasio tadi juga salah satunya kalau membentuk lipatan misalnya, itu kan ya. Ya ini adalah nomor di atas. Nah kalau ini ya tadi di tengah-tengah tadi, kalau kita apa di daerah milonit lah biasanya kita sebut strukturnya gitu, milonitisasi lah, itu kan ya. Jadi ada gabungan antara perlipatan dengan fracture-fracture terlihat. Nah, kalau ini adalah nomor 3, berarti nomor 1, mungkin ya ini nomor 3, yang ini di tengah-tengah ini, itu kan ya. Nah, ini kalau ini sih apa nomor 1, 2 bisa di sini. Kayaknya di karena bentuk ini kan melipat kan ya, ini kan ya kalau batuan sedimen kan berarti di sini lipatan dulu nih. Kemudian baru kita tersesatkan nantinya suatu saat. Gitu ya. Oke, itu sedikit mereview. Nah, ini kan ya. Jadi brittle, lipatan, ductile, jadi lipatan pada batuan sedimen. Ini kalau ini pada batuan metamorf ini sukanya pada plastik produk plastis deformasi. Kalau ini yang tadi posisi nomor 2 itu kan ya. Kemudian juga ductile deformasi adalah ini nih. Jadi ini berarti yang kita sebut N echelon kan ya, kalian masih ingat-ingat ini adalah kayak ini. Jadi stepping dia. Itu kan ya, ini biasanya di daerah shear zone lah gitu kan ya di daerah sudah tidak. Jadi produk ininya adalah brittle ya faint segala macam itu kan ya tapi ini bisa melengkung-melengkung gini yaitu adalah produk dari ductile itu kan ya. Nah ini biasanya di daerah shear zone di sini itu kan ya. Jadi ketika kita punya ini dibawa ke bawah permukaan seperti ini jadi ke bawah ke shear zone jadi seperti ini kan tidak patah nih, relatif tidak patah kan ya. Nah, ini melengkung-melengkung gini kan ya kalau di daerah shear zone tuh mungkin sudah kita bahas di plastik. Nah, kalau ductile ya ini fracture ini sesar, kemudian ya sesar berarti kan atau shear fracture itu kan ya. Ya akan kita lihat. Kemudian ini juga sama itu kan ya dan ini fracture-fracture. Nah, ini produk dari biasanya apa mode 1 lah. Ketika dia muncul ke permukaan yang terjadi adalah pengkekaran seperti ini. Itu kan ya dan biasanya kalau kekar itu memang apa namanya akan bergerak membuka ke segala arah biasanya. Kan ya, karena bisa ditarik dari sini, kalau ini benar-benar ditarik lah kalau bukaan bukan ditarik dari sini, ditarik dari sini gitu kan ya akhirnya dia biasanya kalau kalian masih ingat berubahnya kotak-kotak ini nih itu kan ya beda dengan ini kalau ini kita membentuk sudut lancip membentuk sudut ini berarti pasti ditekan ini itu kan ya ini pun sama itu kan ya ini adalah khas dari brittle adalah bidang discontinuous itu kan ya. Oke, nah ini kalau kita coba lihat, inilah unsur-unsur struktur tadi, gitu kan ya. Kemudian jangan, kalian juga masih ingat ketika dipraktikumkan unsur-unsur struktur tadi selain dari bagaimana genetikanya juga dilihat dari bagaimana geometrinya. Apakah dia berupa struktur garis atau dia berupa struktur bidang. Jadi kalau struktur bidang P itu kan plan, kalau garis berarti linear. Mana aja yang kan di daerah brittle, mana aja yang bidang ya kayak fracture. Itu kan ya berarti ini kalau P konsekuensinya adalah satu ketika kalian mengukur adalah kalian akan punya strike kan ya dan akan punya dip. Jadi punya jurus dan kemiringan. Jadi kalau contohnya doin, kekar, terus ini ya ini unsur-unsur struktur yang terbentuk di brittle, itu kan berarti itu kan ya fracture lah, itu kan ya solid, old, pain nanti akan kita lihat case fracture, itu kan ya. Ini juga bidang, itu kan ya, ya tadi yang akibat Poisson rasio tadi gitu contohnya, itu kan ya. Nah kalau di brittle ada juga yang
khusus yang linier yang kita sebut sebagai slicken side atau garis-garis yang merupakan bukti bahwa suatu bidang itu telah mengalami pergeseran atau sesar. Tukannya itu kita sebut sebagai slicken side atau garis-garis. Karena kita lihat nanti ini yang akan kalian coba deskripsikan nanti kalau misalnya kalian ke lapangan atau nanti mungkin diajak Pak Miki jalan-jalan waktu ekskursi gitu kan. Harus bisa kalian mendeskripsikan ini karena semua ada di bawah di atas permukaan. Seperti apa rekahan itu, seperti apa join, shear fracture, gimana karakteristiknya. Bukannya biasanya ya salah satu dari shear fracture adalah ini menghasilkan silicon side pada bidangnya. Kemudian seperti apa vein, gas fracture, kemudian seperti apa sesar, ya sesar kan dengan shear fracture sama aja akan secara geometri, bukannya secara pembentukannya. Cuma kalau kita sudah bisa menentukan arah pergerakan dari shear fracture kita, ya sesar namanya. Sekecil apapun pergeserannya. Ketika kita sudah tahu baik itu secara relatif, mau apalagi secara absolut, secara slip, gitu kan ya. Slipnya kita ketahui, berarti kita bisa bisa sudah menentukan bahwa pergerakannya kemana, polarisasinya, apakah dia deep sleep atau strike sleep. Yang deep sleep kita bisa tahu mana yang naik, mana yang turun bloknya, ya sudah. Jadi kita ada tahu mana hanging wall, tahu mana foot wall, mana yang bergerak, hanging wallnya bergerak searah apa naik atau turun, itu kan itu deep sleep kan ya. Oh berarti kita sudah namakan jadi shear fracture gitu kan ya. Kalau sudah kita bisa menentukan namanya sesar naik, naik, turun atau geser, mengiri atau menganan, ya udah berarti dia udah jadi sesar dia. Walaupun mungkin sekecil apapun lah misalnya pergeserannya secara mata gitu kan ya. Dan nanti akan kita lihat apa itu stilolit. Nanti akan kita ini biasanya khusus akibat produk kompresi gitu kan ya. Ini pada batuan gamping biasanya stilolit. Nanti akan kita lihat seperti apa. Dan ini adalah produk ductile lah. Kita sudah kemarin minggu apa hari hari ya hari minggu kemarin hari Kamis sudah bahas itu kan ya, mana yang foliasi, cleavage segala macam itu adalah planar, struktur bidang, kemudian linear, ini yang ini linear, kemudian ya salah satunya sumbu lipatan. Nanti sumbu lipatan akan ada juga nanti yang disebut sebagai bidang sumbu. Jadi bidang sumbu itu akan memuat sumbu lipatan nanti, bukannya pada batuan yang terlipat. Itu kan Pak Asep sudah membahas itu ketika mendeskripsikan lipatan kan ya. Sumbu lipatan biasanya seperti apa? Kalau bidang sumbunya berarti kan jadi bidang dia, gitu kan ya. Nah, itu juga tapi kalau sumbu lipatan maupun bidang lipatan itu sesuatu yang imajiner sebenarnya, gitu kan ya. Tidak tidak sejelas ini biasanya. Kita perkirakan lah biasanya akan seperti itu. Oke. Nah, kita ya tadi pada analisis struktur ini gitu kan ini kan sesuatu hal yang agak sulit gitu kan ya. Karena memang ini kadang ya kalau muncul di permukaan akan kita bisa coba apa namanya foliasi, cleavage gitu kan ya. Tapi apa namanya yang apa kecuali perlipatan dan nanti semua lipatan ini kan ini bisa terjadi di produk tadi di poin nomor satu atau poin nomor dua ini kan ya. Ini yang bisa kita analisis, yang biasa kita analisis. Yang nomor tiga ini memang agak sangat sulit itu kan ya untuk kita analisis lebih lanjut. Itu kan ya makanya pada analisis struktur apa kondisi apa di perkuliahan kita di geologi struktur akan kita fokuskan pada analisis struktur akibat kataklastik tadi akibat mekanisme brittle. Makanya kalian masih ingat kan ya kita ada punya medan tadi sudah juga saya sentuh sedikit mode satu berarti ini adalah tarikan akibat dari tensile fracture gitu kan ya maka menghasilkan strain mode satu di mana apa namanya pergeserannya atau pergeseran dari mode satu ini akan tegak lurus dengan bidangnya. Gitu. Artinya dia membuka gitu kan ya. Nah, biasanya sifat membuka itu tidak akan panjang. Kita pendek-pendek saja nanti bidangnya. Gitu kan. Ini salah satu khasnya. Beda dengan mode 2 atau mode 3. Mode 2 itu yang mode 3 hybrid, mode 2 adalah konvensional, shear fracture. Itu kan yang biasanya dia memanjang lah itu kan ya salah satu ini. Nah, dia arah pergeserannya akan sejajar dengan bidang dengan strike dari dengan jurus dari bidang tersebut pergeserannya.
Nah, kalau ini ya selain dari dia bergeser juga dia membuka lah. Itu yang kita sebut mode 3. Ini dua ini produk dari kompresi biasanya. Sigma satunya setidaknya menekan. Kalau yang ini adalah akibat dari tensile. Itu kan yang kompresi, ini adalah dari tension. Itu kan ya itu tadi sudah kita lihat khas seperti ini kan sesuatu hal yang hampir hampir tidak mungkin terbentuk di bawah permukaan. Bagaimana caranya kita membuka ini ketika kita ditekan dari segala arah? Ya, kalian masuk ke dalam kalian mengubur diri sendiri lah di 1 meter misalnya, wah udah pasti kerasa itu kalian akan ditekan dari segala arah. Jadi hampir nggak mungkin kita membentuk mode 1 atau kekar ini gitu kan ya. Di sini mode 1 atau kekar gitu kan ya, ini di bawah permukaan gitu kan ya, kecuali nanti akan kalau misalnya membuka sedikit kemudian terisi, nah itu baru, tapi harus selalu langsung terisi jadi fan namanya gitu kan ya. Nah itu nanti akan kita lihat seperti apa, tapi kalau kekar pada umumnya hanya terjadi di bawah permukaan, maaf, di atas permukaan. Jadi kalian masih ingat lagi kan ya apa namanya diagram Moore-nya. Berarti ini kan posisinya di apa sigma 3 negatif, sigma 1 hampir nol. Karena tidak ada tekanan sama sekali kan di permukaan. Tapi kita tarik sigma 3-nya negatif. Itu mode 1. Kalau mode 2 kompresif sigma 1 dan sigma 3-nya positif. Berarti di sebelah kanan dari sumbu shear fracture. Maaf, sumbu shear stress. Gitu kan ya. Nah, kalau mode 3 sigma 1-nya positif, kompresi sigma 3-nya yang negatif. Gitu kan ya. Itu adalah hibrid jadinya. Itu kan ya. Akan kita lihat nanti gitu kan ya. Produk kompresi tapi tetap gitu kan ya. Jadi selain bergeser dia pun membuka. Itu mode dari mode 3 hampir jarang kompleks lah. Jadi hampir di permukaan itu yang bisa kita lihat adalah ini biasanya. Kalau nggak ini, shear fracture berarti ini kan ya produknya. Yang ini adalah kekal. Ini shear fracture atau sesar. Karena kalau udah kita tahu arah pergeserannya seperti ini. Nah, berarti kita sudah tahu ini sesarnya sesar apa. Gitu kan ya. Seperti itu. Nah ini mode tadi mode 1, mode 2, mode 3. Nah, berarti tadi ini mungkin hampir hibrid nggak kelihatan. Yang ada yang ini nanti biasanya kalau untuk kompresi tadi. Itu kan ya. Nah untuk kompresi inilah struktur-struktur yang biasanya terbentuk. Itu kan. Yang ini yang kita sebut sebagai shear fracture. Kalian ingat-ingat. Yang ini adalah steroid tadi. Jadi ini kalau pada batuan gamping biasanya yang muncul ada steroid ini. Gitu kan ya. Tapi kalau bahasa pada batuan sedimen biasa, gitu kan ya, biasanya yang muncul adalah di sini sumbu lipatan, perlipatan di sini, gitu kan ya. Itu beda. Nah, kemudian tadi yang ini yang kita sebut vein tadi atau extension fracture sebenarnya. Jadi ini bukan, lihat kan ya, ini panahnya masih ke dalam nih. Jadi ini simbol, tapi sebelum ke sana, gitu kan kita harus kalian juga harus satu yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian, di kepala kalian adalah ketika sumbu sigma 1 itu selalu masuk ke sudut lancip. Sigma 3 adalah sumbu tumpul dan sigma 2 adalah perpotongan antara dua shear fracture. Itu selalu seperti itu. Itu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat steroid seperti apa. Nah, kalau steroid, kalau lihat dari sini nanti akan di akhir perkuliahan kita akan coba lihat kalau steroid itu kan gini nih bentuknya adalah lancip gitu kan ya. Nah, gini kayak zigzag gini. Nah, si sudut runcing ini, nah kalau dilihat dari sini kalian kalau mendapatkan steroid pada batuan gamping seperti ini, nah lihat puncak-puncak dari ini gitu kan ya, itu adalah posisi dari sigma 1. Jadi dari steroid kita bisa mengetahui posisi dari sigma 1 dari shear fracture sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, ada satu lagi extension fracture. Kalau keisi jadi fan atau gas fracture tadi. Nah, ini yang tadi produk dari ini kan daerah kompresi nih. Yang ini produk dari Poisson ratio tadi, efek bukan produk, efek dari Poisson ratio tadi. Ketika ini ditekan, kalian tekan ini lebih besar, ini tetap menekan, tapi karena sigma 3 itu paling kecil, kalah, nah maka dia akan terjadi. Jadi ingat, bukaannya selalu pasti akan searah dengan sigma 3. Jadi kalau kita punya bukaan ini, itu kan ya, berarti itu bukaannya pasti ke arah sigma 3. Jadi walaupun kita misalnya ditekan, anggaplah ya, jadi kita gali hasil fracture. Kita sigma satunya di sini.
gitu kan ya. Nah, pasti tetap aja bukaannya ke sini. Sigma tiganya berarti ke sini. Berarti sigma duanya yang di sini. Misal, berarti kalau sigma duluan di sini, berarti akan jadi sesar geser kan ya. Ya, jadi bentuknya tidak seperti ini. Sirfleknya kan pasti akan ke arah sana lah. Jadi gini nih X-nya. Jadi kalau X-nya seperti ini, tetap fan-nya akan seperti ini juga, gitu kan ya. Produk dari proses. Jadi karena kalau kita menemukan gas fracture fan ini, bukaannya ini pasti adalah arah dari sigma 3 ini. Bukannya arah sigma 3. Sigma satunya bisa dari sini, bisa dari sini kalau kita hanya menemukan fan. Kebetulan di sini fan-nya sigma 3-nya satu dari sini, sigma satunya, sigma 2 di sini, bukaannya pasti ke arah sigma 3. Karena bukaan itu pasti ke arah gaya yang paling rendah kalau untuk Poisson rasio tadi. Tekannya Poisson rasio tadi karena akibat ditekan batuan pasti apa namanya ya sekuat apapun ada weakness-nya. Nah, akibat weakness itu biasanya dia akan mengalami perubahan bentuk ke arah lateral. Semakin kuat batuannya, maka yang terbentuk adalah gas fracture ini atau extension fracture ini, bukan ya, pain lah, gitu kan ya. Karena kalau batuannya itu lebih lunak, mungkin belum terjadi. Yang terjadi adalah hanya berubah bentuk saja. Misalnya mungkin extension fracture-nya nggak terbentuk, pain-nya, gitu kan. Kalau batuannya weak gitu kan. Tapi batuannya semakin brittle, dia akan yang terbentuk adalah extension fracture yang terisi. Ya karena dia kenapa terisi? Karena tadi itu rumus dari termodinamika sebenarnya, gitu kan ya, hukum. Jadi ketika dia membuka berarti kan tekanan rendah kan ya. Ini kan tekanan tinggi di sini ketika ngebuka tekanan rendah. Jadi ketika kita punya fluida di suatu tempat, mineralisasi kah, misalnya larutan hidrotermal kah, atau misalnya minyak kah, bahkan atau gas, ya dia akan masuk sini nih. Nah, ketika dia masuk ke sini, maka dia akan mempertahankan bentuknya yang membuka tadi karena sudah ditahan, tidak bolong kan ya. Ada yang menahan yaitu berupa fluida tadi. Kemudian akhirnya membeku ya jadilah mineralisasi. Itu fan. Jadi ini yang disebut sebagai efek dari salah satu efek dari Poisson rasio tadi adalah munculnya fan-fan ini gitu kan ya akibat dari apa namanya fan-fan ini akibat tadi Poisson rasio tadi gitu kan ya. Jadi ada efek perubahan bentuk gitu kan ya searah lateral di mana ke arah sigma 3. Nah, apa visur ini? Ya tadi visur ini kalau mungkin tidak sempat keisi. Ya sama tadi ketika ditekan, mungkin dia akan ada efek karena pasang rasio tadi ngebuka, tapi tidak sempat keisi, sudah ya paling mungkin hitungannya mungkin sangat pendek. Karena ya tadi kalau di bawah permukaan di daerah kompresi, ya pasti sesuatu yang ngebuka itu tidak akan bertahan lama. Ya kalau tidak diisi, ya dia akan kembali lagi nutup, gitu kan ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai join, gitu kan ya, atau kalau tutup visur lah. Gitu. Kalau di sini sebenarnya join atau visur lah biasanya dinamakan seperti ini nih. Jadi kalau visur-visur ini, maaf, kalau visur ini adalah fan yang ada di permukaan sebenarnya. Jadi ini adalah visur, suatu fan yang ada di permukaan. Biasanya dia ngebuka kalau ini. Jadi karena dia di permukaan, gitu kan ya. Kalau ini kan permukaan nih, dia tidak usah keisi pun dia akan membuka. Tekannya. Nah, kalau ini ya tadi kalau misalnya dia tidak sempat terisi, dia akan tetap apa namanya tertutup. Ya, itu kita sebut sebagai di sini join lah, gitu kan ya. Kalau menurut Fosen ya, gitu kan ya. Kalau fissure itu adalah ya ini yang ngebuka, tapi karena di permukaan ya kalau karena di permukaan ya kompresif relatif lebih kecil, jadi dia tidak akan menutup kembali. Jadi efek ininya tidak terasa, gitu kan ya. Nah, itu ini pola ledakan kan ya kalau ini selalu seperti ini. Jadi ketika polanya seperti ini udah pasti tektonik. Gitu kan ya. Karena lihat kan makanya kenapa struktur bisa kita analisis karena ini sesuatu yang apa namanya sesuatu yang random. Bukan random, sesuatu yang berpola. Betul tadi banyak mungkin shear factor-nya nggak satu mungkin banyak kemudian ada selalu hubungannya seperti ini nanti ini shear fracture seperti ini gas fracture-nya akan seperti ini ketika kita tekan dari vertikal akan berbeda ketika ditekan dari horizontal berarti kan akan berbeda jadi sesar naik ini kita gulingkan aja ke sini nih kita gulingkan kita rotate ke arah kiri gitu kan ya. Ya, jadi mungkin shear factor-nya sudut lancipnya di sini, sudut tumplurnya di atas. Kalau kalian bayangkan ya berarti gas-gas fracture-nya akan horizontal. Nah,
fisur joinnya akan horizontal, sistoli rate-nya akan vertikal, sumbu lipakannya akan vertikal kan seperti itu. Itu kan ya bidang sumbunya. Nah, kalau sesar geser berarti kan kita jatuhkan rotasi ini ke sana. Kalian kan pernah lah mungkin mencoba-coba kubus, kalian utak digulang-guling gitu kan ya. Kalau ini gulingkin ke sana berarti sesar naik, nanti akan kita lihat sesar geser, sigma 2-nya yang vertikal, 1, 2, 3-nya akan horizontal, akan kita lihat lah. Itu kayaknya kalau ini, tapi kalau ini berarti kan melihat dari panah ini adalah sesar normal. Nanti akan kita lihat bagaimana pola-pola itu, mungkin nanti akan kita lebih dibahas lagi ketika kita praktikum di geologi ini dibahas lagi lah ini. Gitu kan. Mungkin ke depan pun saya akan coba sentuh lagi lah. Gitu kan ya. Nah, ini jangan lupa ini kan ya berarti mode 1, mode 2, mode 3. Kalau di diagram Moore-nya kan seperti ini. Gitu kan ya. Jadi kalau kita punya diagram Moore seperti ini berarti yang biru ini adalah mode 3 kan ya. Yang ini kompresif, ingat dia berarti dia mode 1, mode 2. Lihat sigma 1, sigma 3 dia positif. Nah, ini adalah join tadi atau mode 1. Ininya 0, itu kan ya. Yang ininya adalah sigma 3-nya negatif. Gitu kan ya. Nah, pasti polanya akan sesuai dengan diagram ini kan sangat powerful. Kemarin juga sudah kita bahas. Ini sigma 3-nya negatif kan berarti normal stresnya itu kan akan 180 dari sigma 1 kalau di diagram Moore berarti kalau di diagram fisiknya akan 90 derajat. Itu normal stresnya. Berarti normal stres akan tegak lurus dengan fracture-nya. Itu kan ya tegak lurus dengan fracture-nya berarti makanya benar kan ya ini itu kan ya misalnya ini itu kan ya ini kan bisa anggaplah ini produk tadi itu kan ya bisa dimasukkan ke sini kalau secara diagram Moore itu kan ya nah berarti kan benar gitu kan ya. Normal stress-nya kan ini nih untuk ini normal stress-nya kan ini normal stress-nya akan tegak lurus dengan sigma 1. Tadi kan ya di diagram Moore kan 180 2 theta, tetanya 90 berarti kan seperti ini. Berarti dia akan tegak lurus. Makanya dia apa normal stressnya tegak lurus berarti barang fracture-nya akan searah dengan sigma 1. Nah, selalu seperti itu. Kemudian yang pasti mah bukaannya tadi. Bukaannya ini kan berarti bukaannya. Bukaannya akan selalu ke arah sigma 3 gitu kan ya nanti sigma 1-nya akan tergantung dari sini bisa dari sini bisa pasti akan menghasilkan gambaran seperti ini itu itu kan ya ini udah sangat powerful lah. Nah, tadi mode 3 ini ya ini kan sigma 1-nya positif sigma 3-nya negatif ini hibrid ini mode 3 ini jangan lupa lagi gitu kan ya karena nanti UAS pun akan kita apa namanya akan kita di UAS kan dari awal. Betul ya. Ini juga hal sama, berarti kan ini mode 1, itu kan ya, ya, biasanya kan tadi itu, makanya satu arah ini. Karena normal stresnya ini tegak lurus dengan sigma 1 kan ya, berarti dia akan, kalau tegak lurus dengan sigma 1, berarti normal stresnya akan searah dengan sigma 3. Makanya di sini posisinya. Makanya kalau di lingkaran di sini kan ini. Jadi sigma 3-nya akan searah dengan apa namanya normal sesnya akan searah dengan sigma 3. Makanya makanya bukaannya akan searah dengan sigma 3 karena normal stressnya. Nah, karena dia berarti tensile ditarik, berarti normal stressnya ke arah luar. Jadi tidak masuk ke dalam kan ya. Kalau join itu kalau kekar normal stressnya berarti kan berupa tarikan kalau di sini. Normal itu akan searah dengan sigma 3 itu voltnya. Ke arah sini ini hibrid gitu kan ya mode 3 dan yang ini adalah mode 2. Jadi selain membuka, selain geser dia pun membuka dan ini adalah apa namanya mode 2 atau kompresif tadi, shear fracture tadi gitu kan ya. Itu jangan lupa lagi. Nah, ini salah satu contoh join. Itu kan ya, ini contoh join nih. Jadi join itu kalau udah di permukaan, berarti kalau kita punya join seperti ini, berarti sigma 3-nya ke sini, sigma 3-nya. Jadi ini kan tegak lurus kan tadi ya. Berarti sigma 3-nya ke sini, dan sigma 3-nya ke sini nih. Jadi kan biasanya ya tadi tidak ini kan lebih kotak-kotak kan ya, bukan sudut lancip. Ini 90 derajat nih salah satu ininya. Ini salah satu khas dari join biasanya kalau di permukaan seperti ini, makanya dia biasanya randomnya gini. Jadi
dia ditarik dari sini, ditarik juga dari sini nih. Gitu kan ya, kalau udah nyumpul permukaan kan tarikannya bisa dari mana saja, karena makanya dia join system itu kalau apa wajar lah, gitu kan ya. Nah, seperti ini, atau join zone itu seperti ini kan ya. Jadi kita bisa menentukan sigma 3 dari join. Pasti sigma 3 di sini, sigma 3-nya dari dua arah sigma 3-nya. Gitu kan ya. Karena ya tadi tidak ada sigma 1, nol sigma 1-nya. Gitu kan ya. Seperti itu. Sigma 2, sigma 1, sigma 2-nya nol biasanya, sigma 3-nya yang negatif. Gitu kan ya. Bisa juga muncul selain tadi extension fracture tadi ketika daerah kompresi, juga daerah kompresi pada lipatan. Nah, biasanya ini nih salah satu efek kekar-kekar yang ada hubungannya dengan lipatan. Itu kan ya, ini semuanya biasanya ngebuka dekat-dekat di puncak-puncak lah. Biasanya akan searah dengan tadi karena ini sigma 1 pasti akan tegak lurus dengan sigma satunya, berarti bukaannya akan ke arah sigma ini gitu kan ya. Ini biasanya akan searah dengan garis sumbu lipatan. Karena itu jadi rekan-rekan ini akan searah dengan bidang sumbu lipatannya. Itu ciri khas dari kekar ini. Contohnya, itu kan ya, ini kan ya, itu kan ini enggak sudut tancap kan. Ini hampir 90 derajat nih. Makanya kenapa ini agak sulit untuk kalau kita menganalisis tektonik berdasarkan ini. Karena ini bisa kan tektonik, bisa juga non tektonik gitu. Bahkan istilah join itu juga bisa apa namanya, istilah join itu bisa berlaku untuk yang struktur primer, misalnya kayak kolumnar join gitu kan ya, sitting join kan, semua itu adalah non tektonik. Kalau kolumnar join pada struktur primer pada batuan beku. Ini rekahan, ini bidang diskontinu gitu kan ya, tapi berupa kekar. Namanya makanya di join lah. Nah, terbentuk bukan tektonik tapi akibat proses pembekuan batuan lava gitu kan ya, menghasilkan ini atau ini gitu kan ya. Jadi ini akibat asalnya ditekan, kemudian lepas tekanannya gitu kan ya. Nah, akhirnya yang muncul adalah seperti ini gitu kan ya. Jadi ini efek dari suatu batuan ditekan kemudian lepas tekanannya, maka yang terjadi adalah dia akan membuka ke segala arah. Apalagi kalau misalnya di dalamnya ada apa namanya, ada fluida gitu kan ya. Jadi akibat fluida yang menekan ke segala arah gitu kan ya, yang menghasilkan join-join seperti ini. Jadi internal force lah biasanya akibat dari overpressure biasanya pun akan menghasilkan rekahan-rekahan seperti ini biasanya. Gitu kan ya. Nah ini kalau ini contoh dari fan, ya seperti inilah fan itu kan ya. Bisa isinya itu bisa ada kuarsa, bisa ada kalsit kadang kalau batuan gamping, atau bahkan bisa emas gitu kan ya di daerah-daerah gunung api atau hidrotermal gitu kan ya. Bisa. Nah, ini biasanya kalau eh, tadi gitu kan ya. Nah, tapi ada satu lagi gitu kan ya, rekan yang kita sebut stockwork fan. Jadi kalau fan tadi yang mempunyai kalau ini kan punya arah tertentu kan ya fan-nya, ya gambar ini. Jadi kita bisa mengukur. Ini pasti tektonik ini gitu kan ya. Tapi ada juga yang non tektonik fan itu, yaitu kita sebut sebagai stockwork fan. Jadi dia kemana-mana dia arahnya random. Jadi multiple extension direction. Nah, ini biasanya produk dari apa, dekat-dekat permukaan, kemudian produk dari fluida ini. Jadi yang gaya pembentuknya adalah fluida sebenarnya ini. Dia ada hidrotermal kan ya. Seperti yang tadi saya sudah bahas, misalnya intrusi magma gitu kan ya. Nah, magma ke dekat-dekat permukaan, batuan sudah relatif agak weak gitu kan ya. Nah, ketika tekan maka dia yang terjadi adalah ke arah multiple extension lah. Jadi tidak polanya random. Itu yang kita sebut sebagai stockwork. Ini sangat umum terbentuk di daerah-daerah apa namanya, di daerah hidrotermal. Itu bisa terisi mineralisasi biasanya di. Jadi ini adalah mineralisasi gitu kan ya. Jadi kenapa bisa multiple extension direction. Kalau ini benar tension, jadi berarti artinya terbentuknya tensional gitu kan ya, ditarik dia munculnya apa pembukaannya. Jadi bukan produk Poisson ratio seperti tadi yang dibahas ketika kita menemukan fan pada kondisi kompresif. Kalau ini kan
kalau kompresi biasanya dia punya pola tertentu. Ya tadi biasanya bukaannya akan searah dengan sigma 3. Itu kan ya. Jadi jangan lupa lagi ini itu kan ya. Nah, kalau pada eh, itu untuk fan, nah ini untuk shear fracture mode 2 berarti kan ya. Ingat berarti maka dia kenapa berpasangan ya di sini karena dia kan ya ini kita punya arah ini, kita punya arah ini. Gitu kan ya. Ini adalah fracture kita kan di sini. Nah, kalian masih ingat kan ya ini sigma 1 berarti nanti dua tetanya adalah ini kali ini berarti dua teta dari sigma 3 kalau kita ngukur ini. Kalau ngukur dari sini berarti eh, normal stressnya dihitung dari dua tetanya dari bisa dari sini. Kalau dari sini berarti kita hitung dari sigma 1. Kalau di sini dua tetanya kita normal stressnya kita hitung dari sigma 3 berarti. Sama aja sih sebenarnya. Gitu kan ya. Nanti di sininya akan teta kan jadinya. Jadi kalau anggap lagi ini sigma 1, ini sigma 3. Nah berarti normal stress untuk fracture ini, misalnya yang atas ini, berarti kan yang ini nih. Karena shear fracture-nya positif, berarti dia akan mengiri. Berarti mengiri yang ini nih biasanya. Makanya ini kan mengiri nih. Nah ini kan kalau kita punya ini normal stressnya segini, ini sigma 3 nih. Berarti kan polanya ke sini nih. Nah, ini teta kita. Nah, teta ini pasti akan sama dengan ini. Jadi dua teta ini dihitung dari sigma 3 kalau ini. Kalau dihitung dari sigma 1 di sini nih. Itu karena nanti tetanya pasti akan lebih kecil karena dari sigma 1. Dan ingat tadi karena sigma 3 paling kecil maka biasanya arah pergerakan dari shear fracture ini kalau menjadi besar ini pasti akan ke arah sigma 3 kan ya. Oke, nah ini pola tadi sudah kita bahas tadi, gitu kan ya. Nanti akan kita coba bahas lagi di minggu depan, ketika kita akan bawa. Tapi tadi bisa solid, kalau pada batuan gamping bisa berupa sumbu lipatan. Sumbu lipatannya pasti seperti ini. Di mana nanti dari situ kita bisa menentukan arah pergerakan. Arah pergerakan ini akan masuk ke kalau kita karena polanya tadi kalau tektonik itu seperti ini. Jadi kalau kita punya gas fracture, kita punya shear fracture, kita punya sudut lancip ini. Nah inilah arah pergerakan sesar. Kalau lipatan beda lagi, gitu kan ya. Kalau lipatan dia akan meninggalkan arah pergerakannya akan ke sudut tumpul. Begitu juga dengan solid. Jadi sudut tumpul kan ya pergerakan ini sudut tumpul, ini sudut tumpul dan arah pergerakannya akan ke arah dari perpotongan antara sesar itu dengan sumbu lipatan atau dengan steolit pasti sumbu tumpul. Tapi kalau dengan gas fracture itu akan ke arah pergerakan sesarnya itu akan ke arah dengan akan masuk ke arah sudut tajam. Nanti akan kita bahas lagi karena waktu sudah tidak memungkinkan, sudah cukup. Inilah gitu kan ya. Nanti kita coba mulai mungkin minggu depan kita dari sini akan bahas tentang kayak N-echelon. N-echelon dari N-echelon ini berarti ini kalau produknya seperti ini N-echelon ini pasti adalah simple sear nih. Gitu. Kalau ini kita sebut sebagai pure sear kan ya kalian masih ingat berarti nanti ada keterangannya seperti ini. Nah, ini pure sear. Nah, ini kita adalah produk dari kalau punya NHL ini pasti produk dari simple sear. Simple sear berarti hubungannya adalah dengan strike slip. Biasa ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau kemarin kan udah kalau nggak salah sudah dikeluarkan di ujian ya. Bagaimana membedakan antara pure sear dengan simple sear. Kalau pure sear pola strukturnya akan seperti ini munculnya. Kalau simple sear akan seperti ini. Intersil biasanya produk dari sesar geser. Ini akibat dari ya tadi kopel namanya. Gitu kan ya, kopling lah atau kopel gitu kan ya berpasangan antara tensional ke sini kemudian kompresi ke sini. Gitu kan ya nanti pola strukturnya ini yang biasanya akan terjadi akibat ini. Kalian tinggal nggambarin ini dengan pure shear biasa sebenarnya. Dan seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi mulai minggu depan lah. Dan bagaimana menganalisis pola-pola struktur ini dari N-echelon ini. Itu kan ya. Ini kan N-echelon nih. Itu kan ya. Nanti akan kita lihat lagi. Nah ini kalau shear fracture tadi, sudut lancip, ya ini kita di sini deskriptif kan ya. Pada hari ini kuliah ini fan, kalau ini fan kan ya. Kalau tadi stock work fan, kalau ini fan akibat dari produk struktur, itu kan ya. Ini shear fracture, sudut lancip, nah ini gambarannya seperti ini. Nah ini kalau ada perpasangan, jadi ciri khasnya adalah kalau shear fracture itu berpasangan, kemudian pada bidangnya ini kan ya berpasangan, ini salah satu
contoh dari kalau kalian menemukan pasangan di ini sudut lancip mana sudut, kalian bisa mengidentifikasi mana sudut lancip sudut tumpul, berarti shear fracture gitu kan ya. Kemudian kalau kita buka bidang ini, kita buka, kita congkel, pasti di bidangnya ini akan menghasilkan silicon side ini. Ini juga salah satu ciri bahwa kan nggak mungkin ada batuan bergaris-garis gini secara alami, pasti ini akibat dari pergeseran. Pergeseran berarti dia adalah shear fracture, gitu kan ya. Nah ini dari sesar, nah dari sini kita bisa menentukan slip daripada suatu batuan. Ini sudah kita bahas di ketika disesar, gitu kan ya. Nah, ini adalah jangan lupa lagi hubungan tadi kan ya, sesar normal, sigma satunya seperti apa, sesar naik, kemudian sesar geser. Ini juga sudah kita keluarkan kemarin ketika ketika UTS. Ya, berarti kan tadi gambarannya ini kan ya, berarti kan gas fractionnya seperti ini, lipatannya seperti ini, sitolitnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kan nanti sumbu lipatannya akan seperti ini, gas fractionnya akan horizontal. Itu kan ya kalau ini berarti kan kita kalau ini berarti gas fractionnya akan vertikal lagi, tapi sumbu lipatannya pun akan vertikal lagi, gitu kan ya. Nah, ini kalau sumbu jadi yang tadi kalau kita coba gambaran ini, kalau kita coba digulang-guling, ya ini aja. Jadi kalau sesar normal seperti apa, sesar naik berarti kan seperti ini, gas fractionnya akan akan horizontal. Kalau ini akan gas fractionnya akan sama, wow, vertikal juga, gitu kan ya. Violetnya juga akan vertikal, bidang sumbunya pun akan vertikal. Jadi kalian coba gambar tadi, kalau di sesar naik akan seperti apa, di sesar normal, di sesar geser akan seperti apa. Ini contohnya tadi di sesar geser. Kan gitu kan ya. Ini sudah kita bahas juga bagaimana klasifikasi. Ini kalau kondisi ketika batuan isotropik dan homogeneus, tapi ketika di lapangan itu hampir batuan itu kan hampir jarang yang isotropik, hampir jarang yang yang homogeneus gitu kan ya. Kebanyakannya heterogeneous, kemudian anisotropik. Makanya biasanya muncul di lapangan tuh gambarannya bisa seperti ini nih. Tidak mengikuti polanya tidak terlalu sesuai dengan Anderson. Itu kayak kadang ada seperti ini, kadang ada yang listrik kan ya, ada yang melengkung dan segala macam gitu kan ya. Nah ini stereolit tadi. Ini terakhir kita stereolit. Nah, tadi sudut lancip ini adalah sigma satu nih. Jadi kalau kita punya stereolit seperti ini kan regi-regi gini kan ya zigzag. Nah yang puncak-puncaknya ini, nah dari sini kita bisa tahu ini pasti adalah sigma satu. Hanya sigma satu saja. Sigma 2 tidak ketahuan karena tidak ada perpotongan. Sigma 3 juga tidak ketahuan. Tapi kita bisa tahu sigma satunya di mana dari solid, dari puncak-puncaknya ini. Itu kan ya. Nah ini. Ya, berarti ini sigma satu, ini sigma satu, ini sigma satu. Gitu kan ya. Nah ini yang ini. Nah, ini jenis-jenis. Jadi kalau kita punya dua arah solid seperti ini, misalkan ya, oh berarti ada berapa deformasi lah dari steroid. Ini sigma satu, berarti di horizontal, berarti ini produk kalau kita punya sesar normal, maaf sesar naik atau sesar geser, pasti steroidnya akan seperti ini, gitu kan ya. Kalau ini kan produk sesar normal, gitu kan ya. Kalau ini mungkin oblik lah, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi ini, kemudian lipatan, ya ini ya. Jangan lupa lagi apa namanya klasifikasi dari lipatan. Mana anti clean, mana sinking. Ini nanti akan kita bahas lagi ini di ketika kita membahas rekonstruksi penampang tentang lipatan ini karena akan lebih difokuskan rekonstruksi lipatan terhadap sesat itu kan apa lipatan lah ya. Nah, ini kita juga akan kita bahas lagi minggu depan tentang bagaimana sih unsur-unsur itu yang sudah kita tadi contoh-contohnya sudah kita deskriptifkan gitu kan mana yang konjugasi segala macam ini kan ya. Ini yang harus kalian dianalisis deskriptif itu kan ya di kuliah minggu ini. Nah, minggu depan kita akan mencoba menganalisis, kita mendeskripsi arti ini. Minggu depan kita akan coba menganalisis lah di hari Senin depan. Karena hari Kamis kita akan praktikum lah bersama Pak Miki tentang SmithNet kan ya, jaring sama luas belum. Kita akan coba, karena itu yang banyak dipakai gitu kan ya. Teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya bahas hari ini. Itu kan sekarang saja. Ya, ya gimana? Oke, siap. Saya kayaknya kebalik deh ini. Kebalik ya. Saya gambarnya kebalik nggak apa-apa lah ya.
Ini belum dibalikin di settingannya. Punya ada lah saya, gitu kan ya. Sudah?